go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Bab 811, Mystic Phoenix muncul, segel patah. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Hanya, pil ini tidak bisa meningkatkan level spirit. Dari kelihatannya, ranah semacam ini perlu dipahami secara pribadi dan berpengalaman. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu lompatan. Untuk menggambar analogi, ada pil yang akan memungkinkan anak berusia 3 tahun untuk mendapatkan tubuh orang dewasa dalam sekejap, bahkan mungkin melebihi itu. Namun, kemampuan kognitif dewasa itu akan tetap pada usia 3 tahun. Tentu saja, bagi para ahli Sky Swan dan di atas, ini bukan masalah besar. Mereka bisa dengan mudah meningkatkan level roh mereka melalui pertempuran. Setelah melihat-lihat bahan yang dibutuhkan lagi, Jun Mosie akhirnya santai. Puluhan ramuan roh yang diperlukan untuk memperbaiki pil ini saat ini semua miliknya. Meskipun Tianfa Forest tidak memiliki beberapa bahan yang lebih bermutu tinggi, mereka tersedia di tempat tinggal 9 Netherverse yang master dan dengan usia yang jauh lebih besar. Bahan paling tua dalam resep hanya diminta selama 5.000 tahun ke atas. Tetapi bahkan bagian termuda dari bahan itu yang dia miliki jauh di atas 10.000 tahun, dengan beberapa bahkan melebihi puluhan ribu tahun. Sejujurnya, di mata para pembudidaya lainnya, menggunakan bahan-bahan berumur beberapa ribu tahun atau bahkan hampir 10.000 tahun untuk membuat pil-pil yang tampaknya bernilai sampah ini hanyalah sampah sembarangan harta karun surgawi. Ramuan roh kelas tinggi ini kebanyakan hanya digunakan untuk menyeimbangkan khasiat obat pil dan itu benar-benar dianggap sebagai pemborosan murni. Tetapi titik awal keluarga dan teman-teman yang Master Jun terlalu rendah. Mereka tidak bisa menggunakan ramuan roh yang kelasnya terlalu tinggi, dan hanya 3 pil ini yang berguna bagi mereka saat ini. Poin lain adalah bahwa Tuan Muda Jun hanya memiliki terlalu banyak harta. Bahkan jika dia tahu itu sia-sia, dia tidak akan merasakan sakit hati sedikitpun. Tanpa basa-basi lagi, Jun Mosie memutuskan untuk mulai memperbaiki pil segera. Paling tidak, dia harus menyelesaikan pil pemurnian yang cukup untuk pasukan penghancur surga dan Spirit Devourer, menciptakan pasukan besinya yang tak terkalahkan terlebih dahulu. Ini adalah tugas yang ingin dia selesaikan berapapun biayanya, menempa pasukan mulia sejati yang dapat mengejutkan seluruh dunia. Atau mungkin, Sen Army, hanya memikirkan kemungkinan yang membuat pikiran Jun Mosie berputar dengan penuh semangat. Adapun 7 pohon berwarna dan 9 segmen lotus. Keduanya adalah tujuan terbesarnya sekarang. Saat hal-hal di Tianfa diselesaikan, ia akan segera berangkat untuk mendapatkan 2 harta yang saleh ini. Aku tidak akan membiarkan penyesalan terjadi. 3 hari kemudian, Jun Mosie akhirnya muncul. Ketika dia keluar, dia melihat bahwa Big Bear dan yang lainnya semua berkumpul di luar kediaman Jun, dan mereka melihat dengan serius ke arah tertentu. Selatan. Lokasi Misty Illusory Manors Beguiling Mist. Kenapa semua orang berkumpul di sini? Apakah ada yang salah? Jun Mosie bertanya dengan bingung. Dengan karakter Beast Kings ini, kecuali ada sesuatu yang besar, mereka tidak akan berkumpul bersama seperti ini. Kakak ipar, kamu berada di pengasingan sebelumnya, jadi kamu tidak tahu. Pergerakan dari Mist Beguiling telah berlangsung selama 2 hari. Lebih dari itu, semakin kuat dan kuat. Longren menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir sesuatu telah terjadi di dalam. Petik 2. Dia akan terus menjelaskan ketika ledakan keras terdengar, dan Jun Mosie tiba-tiba merasakan tanah berguncang. Dalam sekejap, merinding berdiri dari keterkejutan. Itu getarannya. Tuan Muda 9 Nether ke-14 mengepung segel lagi. Petik 2. Ekspresi Longren tampak suram saat dia menatap kabut dengan serius. Ini adalah kejadian saat ini di tahun-tahun sebelumnya juga. Dalam beberapa tahun terakhir, segalanya sedikit lebih baik, dan hanya ada beberapa getaran cahaya. Tapi akhir-akhir ini, meskipun segel masih kuat, suara tremor semakin berat, dan kekuatan hiruk-pikuk semakin keras. Terutama kali ini, itu yang paling berat dan frekuensinya meningkat. Petik 2. Mungkinkah Tuan Muda 9 Nether ke-14 kita akan keluar dari segel? Mata Jun Mosie berbinar. Dia sebenarnya cukup tertarik pada apa yang disebut 9 Nether yang Masters. Dia sebenarnya lebih ingin tahu tentang mereka daripada ras aneh. Sejujurnya, Tuan Muda Jun tidak pernah benar-benar menempatkan ras aneh di matanya. Hanya 9 Nether yang Masters yang berasal dari tempat yang sama dengan 9 yang Nether Master pertama yang mampu membangkitkan minatnya. Kemungkinan ini sangat besar. Sebelumnya, meskipun ada banyak suara serudukan seperti ini juga, tingkat intens seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika kita berhasil menahan waktu ini, segel mungkin tidak akan tertahan di waktu berikutnya. Petik 2. Wajah Longren menjadi pucat saat dia menghela nafas. Jika Tuan Muda 19 ke-14 benar-benar berhasil keluar, aku khawatir akan sulit untuk menghindari bencana besar yang bahkan mungkin lebih besar dari balapan aneh. Musibah yang luar biasa. Bagaimana 9 Nether yang Masters dianggap bencana? Aku pernah mendengar Sueyan menyebut mereka sebelumnya.
Meskipun masing-masing dari mereka sangat kuat, dan mereka memiliki ambisi besar untuk mendominasi benua Suan, mereka tidak pernah terlibat dalam pembantaian sewenang-wenang atau penganiayaan, dan tidak pernah mendatangkan malapetaka ke seluruh dunia. Mereka hanyalah sekelompok orang gila yang sangat sombong. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ras-ras aneh itu? Selain itu, jika tidak ada karakter tingkat seperti itu di dunia ini, itu akan benar-benar sedikit membosankan. Petik 2. Mata Jun Mosie berkilau saat dia tertawa. Ayo pergi dan lihat. Yang kamu tahu, kita bisa datang tepat waktu untuk menyambut Tuan Muda 19 meter. Petik 2. Saat mereka semakin dekat dengan Mist Beguiling, getarannya menjadi lebih ganas. Ada 400 hingga 500 li jarak antara Misty Illusory Manors Beguiling Mist dan Jun Family Residence. Jarak seperti itu tidak dapat dianggap pendek, tetapi jika Tuan Muda 1911 benar-benar berhasil meletus, dan bentrokan terjadi antara dia dan Raja-Raja Binatang, bahkan kediaman keluarga Jun akan terpengaruh. Bagaimanapun, pertempuran dengan skala seperti itu tidak bisa dipahami dengan logika. Dari apa yang dikatakan Mei Sue yang terakhir kali, semua gunung kecil dalam kisaran 1000 li telah diratakan, apalagi hanya 500 li jarak. Tanah terus bergetar, dan retakan besar muncul di tanah. Pohon-pohon besar di dekatnya bergoyang keras dan cabang-cabang tebal patah dan jatuh ke tanah. Batuan dari segala ukuran melompat dengan gila-gilaan di tanah, dan gundukan tanah kecil tidak jauh berguncang dan melonggarkan terus-menerus, akhirnya berhamburan ke pasir longgar. Jun Mosie berdiri di luar Mist Beguiling, merasakan guncangan di tanah. Matanya berkilau tajam ketika dia menatap kabut, yang tampaknya mampu melihat semuanya. Panjang, lolongan rendah terus-menerus muncul dari dalam kabut, yang nampaknya jauh dan nampak dekat, menembus jiwa. Longtren dan Big Bear semua menunggu dengan ekspresi yang sangat serius. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, hati mereka diselimuti kekhawatiran. Tiba-tiba, setelah sangat keras bang, seekor burung berbulu 7 warna tiba-tiba meledak keluar dari kabut yang dipercaya, berkotek keras. Dengan penyebaran sayapnya, lebar sayapnya sebenarnya beberapa puluh sang lebar. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya berwarna-warni saat ia berlari ke awan, langsung menghilang dari pandangan. Tetapi saat burung besar ini terbang, Jun Mosie dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukan burung yang hidup. Itu adalah semacam badan energi khusus yang diciptakan khusus untuk mengirimkan informasi. Setelah itu menyelesaikan tujuannya, ia akan segera menghilang. Apa itu tadi? Mukjizat Phoenix. Ini benar-benar mistik Phoenix. Longtren berteriak, akhirnya muncul. Para Raja Bis lainnya juga sangat terkejut. Untuk dapat menyebabkan Tianfa Beast Kings yang pemberani dan ganas menjadi begitu terkejut berarti bahwa peristiwa itu pasti sangat mengejutkan. Mukjizat Phoenix. Apa itu? Apakah itu milik Tianfa? Jun Mosie memandang ke mistik Phoenix yang jauh di udara dan bertanya. The Mystic Phoenix adalah makhluk aneh yang ditinggalkan oleh para ahli Misty Illusory Manor setelah menyelesaikan meterai. Pada saat itu, para ahli mengatakan bahwa jika suatu hari tiba ketika segel tidak lagi mampu menampung Tuan Muda ke-19 meter, Phoenix Mistik akan berubah menjadi bentuk Phoenix dan terbang kembali ke Misty Illusory Manor melaporkan masalah ini. Petik 2. Mystic Phoenix muncul, itu artinya segelnya rusak. Petik 2. Ekspresi Longtren sangat suram saat dia melanjutkan dengan suara rendah. Para ahli dari Misty Illusory Manor juga akan bergegas ke sini dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian, mereka akan melibatkan Tuan Muda 19 meter ke-14 dalam pertempuran, mungkin membunuhnya atau memaksanya kembali dan menyegelnya lagi. Petik 2. Tapi apapun hasilnya, akan sulit untuk menghindari pertempuran yang mengejutkan surga. Dan Tianfa Forest pasti akan hancur. Karena masalah ini terjadi di sini, pertempuran secara alami akan terjadi di sini. Petik 2. Wajah Big Bear dipenuhi amarah yang tak terbatas. Untuk pertarungan level itu, peserta yang paling lemah masih akan berada di level Saiyan King. Bahkan akan ada beberapa Kaisar Saiyan muncul. Begitu pertempuran skala itu terjadi, menghancurkan setengah dari hutan Tianfa dalam sekejap tidak akan sulit. The Misty Illusory Manor menipu banyak pelindung senior kami untuk berjaga-jaga di dalam Mist Beguiling, menyia-nyiakan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Kita bisa melupakan itu, tetapi akankah kita jika mereka masih ingin menghancurkan rumah kita? Petik 2. Tepat sekali. Wajah Longtren berubah sangat jelek. Dari kelihatannya, sejak mereka memilih untuk menempatkan Mist Beguiling di sini, mereka sudah bersiap untuk hari ini. Tujuan mereka bukan hanya untuk menyegel Tuan Muda 19 meter ke-14. Mereka juga ingin menghancurkan hutan Tianfa. Bahkan, mereka berencana untuk menggunakan kita untuk menahan Tuan Muda 19 meter pertama kali sebelum menukik untuk membersihkan tempat kejadian. Benci. Benar-benar penuh kebencian. Petik 2. Semua Raja Bis menjadi sangat marah dalam sekejap. Hanya pada titik ini mereka akhirnya memahami seluk-beluk skema ini. Mereka benar-benar jijik dan akhirnya tidak tahan dengan tindakan buruk dari Misty Illusory Manor. Semua orang, tidak perlu berpikir negatif. Apakah pertarungan ini benar-benar tidak dapat dihindari? Jika kita bisa memikat Tuan Muda 19 meter ke-14 ke lokasi lain, bukankah tragedi itu bisa dihindari? Petik 2. Wajah Jun Mosie berubah serius.
Tentunya dia tidak bisa membiarkan rumahnya hancur setelah pindah ke sini. Dengan demikian, dia akan datang dengan saran ini. Meskipun metodenya hanya mengalihkan air yang bermasalah ke lokasi lain dan tidak bisa benar-benar menyelesaikan masalah, hasil akhirnya sebenarnya paling bermanfaat bagi Tianfa. Kakak ipar, kekuatan Tuan Muda 19 Neter ke-14 hanya akan menjadi yang terlama begitu dia keluar dari segel. Untuk menghancurkan segel dan melarikan diri, dia pasti perlu mengeluarkan banyak energi. Hanya pada saat itu akan menjadi saat yang paling tepat untuk menjatuhkannya. Jika ada penundaan, bahkan jika itu hanya untuk 1 hari atau setengah hari, dengan kemampuan penyembuhan guru 9 Neter Votin yang menantang, dia akan dapat memulihkan jumlah kekuatan yang mengerikan. Itu adalah sesuatu yang 3 tanah suci dan misti ilusori manor pasti tidak akan bisa tahan. Kata Long Pren dengan gigi terkatup. Jadi bagaimana jika mereka tidak tahan? Mungkinkah rumah kita harus dihancurkan sehingga mereka dapat memiliki waktu yang lebih mudah? Mereka tidak bisa bertahan, jadi kita harus bertahan. Petik 2. Bab 812, tekanan dari semua sisi. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Jun Mosia memutar matanya dan mendengus dingin. Tidak menyebutkan Tuan Muda 19 Neter, kita tidak bisa menahan 3 tanah suci atau misti ilusori manor juga. Apakah kita harus membunuh mereka juga? Omong kosong, alasan macam apa itu? Petik 2. Kakak ipar, apakah hal ini masuk akal atau tidak, kita masih tidak punya pilihan. Kata Long Pren pahit, Phoenix Mistik telah dikirim. Itu berarti bahwa dalam waktu singkat, para ahli puncak misti ilusori manor dan 3 tanah suci akan tiba. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang level Saint dan Saint Emperor. Jika kami tidak membiarkan mereka masuk, kami akan menjadi musuh publik semua manusia. Dalam hal itu, mereka akan memiliki alasan yang cukup untuk bergandengan tangan untuk berurusan dengan kita, dan dengan cara yang sangat lurus juga. Tetapi jika kita membiarkan mereka masuk, meskipun kita menderita kerugian akibat pertempuran, kita hanya perlu membiarkan hutan pulih untuk beberapa tahun dan Tianfa masih akan menjadi Tianfa. Petik 2. Selain itu, alasan mereka datang ke sini untuk berurusan dengan Tuan Muda ke-19 Neter ke-4 adalah demi kesejahteraan rakyat dan kedamaian dunia. Kami tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Sebenarnya, kita perlu meminjamkan bantuan kita. Petik 2. Apa-apaan itu? Berdasarkan logika kamu, kami harus membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka suka. Mereka ada di sini untuk membuat masalah dan menghancurkan rumah kita, tetapi kita harus mengibarkan bendera dan bersorak untuk mereka, meminjamkan mereka bantuan kita, dan menerimanya dengan senyum. Omong kosong. Jun Mosia meludah dengan marah. Juga, karena mereka adalah orang-orang level Saint dan Saint Emperor, apakah mereka masih membutuhkan izin kita untuk masuk ke hutan Tianfa? Tidak bisakah mereka masuk? Siapa yang bisa menghentikan mereka? Menghentikan mereka akan sama dengan mengubah kita menjadi musuh publik umat manusia. Aku ingin bertanya, kapan orang pernah memperlakukan Suan Bis sebagai teman mereka? Apakah berburu dan membantai binatang Suan untuk korsuan mereka bukanlah sesuatu yang manusia lakukan? Kesejahteraan dunia, bagaimana mungkin Tuan Muda 1911 pernah membahayakan keselamatan dunia? Satu-satunya yang ingin ia taklukkan hanyalah 3 tanah suci dan misti ilusori manor. Apa hubungannya dengan dunia? Belum lagi hal-hal lain, pernahkah 19 Neter Tuan Muda ke-14 berusaha untuk memulai mencelakakan terhadap binatang Suan Tianfa? Mengapa kamu semua harus membantu orang-orang munafik itu berurusan dengannya? Apakah alasan yang kamu sebutkan itu benar-benar valid? Jun Mosia bertanya dengan tajam. Mendengar kata-kata ini, semua Raja Bis saling memandang dalam ketidakpastian. Memang, sebelum ini, mereka yang mencoba untuk berurusan dengan Tuan Muda ke-19 Neter hanya mengulangi kata-kata demi semua dunia. Semua orang tahu bahwa Tuan Muda 1911 adalah orang yang jahat. Saat dia dibebaskan, dunia akan mengalami musibah hebat. Tapi sejujurnya, ketika 9 Nether Masters muda muncul, sementara mereka memang sangat mendominasi dan ambisi mereka juga sangat tinggi, apakah itu untuk menyatukan benua atau untuk menguasai dunia, tindakan mereka tampaknya tidak mempengaruhi dunia sama sekali. Apa yang dimaksud dengan dunia? Itu merujuk pada orang biasa. Tidak peduli siapa yang berada di atas, orang-orang biasa sama sekali tidak terpengaruh. Orang-orang biasa hanya meminta hal-hal yang paling sederhana. Makanan untuk perut mereka dan pakaian hangat di punggung mereka. Itu cukup baik bagi mereka selama mereka dapat melanjutkan cara hidup mereka. Adapun siapa yang berkuasa, mereka tidak peduli. Dunia membutuhkan penguasa yang berdaulat pada akhirnya, tetapi untuk identitas penguasa, itu tidak terlalu penting bagi rakyat jelata. Orang-orang yang benar-benar merasa terancam adalah eselon tertinggi di benua itu, 3 tanah suci dan misti ilusori manor. Adapun rakyat jelata, mereka malah benar-benar diabaikan oleh orang-orang gila yang bangga seperti Nine Nether yang Masters. Itu mirip dengan bagaimana naga yang menakutkan tidak peduli dengan pendapat semut. Mereka hanya melihat para ahli yang memiliki kemampuan untuk menghalangi penaklukan mereka sebagai ancaman. Kakak ipar berarti, mungkinkah semua ini hanya alasan? Long Pren membelalakan matanya dengan tak percaya.
Ketika kepercayaan yang dipegang seseorang untuk waktu yang lama dihancurkan dalam sekejap, tidak ada yang bisa menerima kenyataan itu dalam waktu singkat. Kesejahteraan dunia, keselamatan rakyat jelata. Mengapa mereka menghubungkan segalanya dengan nasib rakyat jelata? Orang-orang munafik itu, Jun Mosie meludah dengan marah. Mengapa setiap orang dari para pedagang itu begitu palsu? Mengapa mereka tidak langsung mengakui bahwa mereka tidak mau diinjak-injak, di bawah kaki orang lain, bahwa mereka tidak mau membiarkan seorang pakar asing memerintah dan menyatukan benua? Apa gunanya membuat begitu banyak alasan konyol, seolah-olah mereka semacam orang suci? Petik 2. Harus selalu ada alasan untuk semuanya. Itu akan membenarkan dan membuat setiap tindakan lebih rapi, kata Big Bear dengan tiba-tiba pencerahan. Alasan, Huff. Mata tajam Jun Mosie menembus kabut saat dia mendengus dingin. Karena itu masalahnya, kalian mundur dulu. Bersiaplah untuk menerima para raja orang suci itu. Aku akan tinggal di sini sedikit lebih lama, aku benar-benar tidak ingin menghadapi orang-orang munafik Dogfart itu. Petik 2. Longtren dan yang lainnya menghela napas dan cepat-cepat pergi. Tidak lama kemudian, hanya Jun Mosie yang tersisa. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan tempat yang aku putuskan untuk menelepon ke rumah dan rumah hewan-hewan Swan yang luar biasa untuk dihancurkan oleh orang-orang munafik seperti yang mereka inginkan. Jun Mosie menyipitkan matanya dengan kejam saat dia berpikir dalam hatinya. Mungkin kamu semua bersenang-senang mengintimidasi Tianfa dan menggunakannya. Namun, semuanya berbeda sekarang. Karena aku, Jun Mosie sekarang ada di Tianfa juga. Aku tidak suka binatang Swan yang naif itu. Wajah Jun Mosie menjadi konflik seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu yang sangat intens. Setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi, dan ekspresi gila muncul di wajahnya. Aku, Jun Mosie, tidak mau menjadi anjing orang lain. Bahkan jika mereka adalah Saint Emperors, atau Misty Illusory Palace. Surga menyaksikan ketika manusia melakukan perbuatannya, dan membuat takdirnya. Karena aku telah menetap di Tianfa tepat pada malam kemunculan Tuan Muda ke-19, itu berarti bahwa bahkan langit tidak lagi dapat mentolerir tindakan tak terkendali dari orang-orang munafik itu. Aku akan membiarkan mereka bajingan yang benar sendiri tahu satu hal. Mereka yang bersekongkol melawan orang lain juga akan ditentang oleh orang lain. Kita akan melihat skema siapa yang lebih dalam dan siapa yang akan dipermainkan sampai mati. Petik 2. Sosok Tuan Muda Jun kabur, dan tubuh jasmaninya tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang tidak berwujud. Dengan goyangan ringan, bahkan bayangan ini juga menghilang. Pada saat yang sama, getaran di tanah juga bertambah berat. Di bawah tanah, kekuatan besar yang tampaknya bertekad menghancurkan segalanya juga tumbuh semakin kuat. Seolah-olah Dewa Iblis primordial itu akan bangkit dari debu kapan saja. Pekikan melengking terdengar dari Misty Illusory Manors Mistu Beguiling. Dalam 2 bulan keluarga Jun mengawasi seluruh hutan Tianfa dan membangun penginapan tetap untuk diri mereka sendiri, seluruh benua benar-benar sepi. Beberapa hari setelah keluarga Jun menarik diri dari kota Tianxiang, banyak orang aneh tiba di kota, bertanya dan bertanya tentang hal-hal secara rahasia, seolah-olah mereka berusaha mencari tahu beberapa hal. Setiap hari, akan ada beberapa orang yang menyelinap ke kediaman keluarga Jun tua, menjelajahi istana besar. Halaman kecil Jun Mosie secara khusus dikunjungi oleh orang-orang misterius ini. Ada juga makam pasangan yang penuh kasih sayang. Tempat itu yang muncul tiba-tiba dalam kurun waktu 1 malam dikunjungi oleh lebih banyak orang. Setiap pohon dan satu helai rumput diperiksa dengan saksama. Apapun atau siapapun yang terkait dengan keluarga Jun diselidiki sepenuhnya oleh orang tak dikenal ini. Penguasa baru Tianxiang yang Huainong, mengindahkan saran Li Yuran, melihat dan mendengarkan segalanya, tidak meminta dan bertindak sepenuhnya tidak menyadari seluruh situasi. Akhirnya, setengah bulan kemudian, sosok-sosok misterius itu menghilang tanpa jejak dalam kurun waktu semalam. Tidak ada yang tertinggal, dan seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Bahkan keluarga Jun tua tidak menderita kerusakan. Tidak ada yang bergerak, dan bahkan rumput dan pohon sama sekali tidak terluka. Pada saat yang sama, semua keluarga besar di benua itu dibangun menjadi gugup. Karena keluarga Duanmu dan Sikong yang cukup kuat telah jatuh semalam. Bisnis yang dimiliki 2 keluarga terputus hanya dalam 1 hari. Semua koneksi dan klien mereka secara praktis memutuskan hubungan mereka dengan kedua keluarga pada saat yang sama. Ini adalah masalah aneh yang tak terbayangkan. Karena tidak peduli siapa yang mengendalikan pertunjukan di belakang layar, seharusnya tidak begitu bersih dan cepat. Lebih jauh, tidak ada yang terluka atau terbunuh sama sekali. Tapi masalah yang tak terbayangkan ini memang terjadi. Apapun yang keluar dari bengkel 2 keluarga besar itu, tidak peduli betapa indah atau indahnya, tiba-tiba tidak diinginkan. Bahkan barang-barang yang semula akan dijual dengan harga tinggi berubah menjadi kotoran anjing yang tidak berharga. Barang persediaan mereka benar-benar tidak tersedia. Semua saluran impor mereka juga terputus secara misterius. Segala macam masalah juga muncul di dalam keluarga. Banyak anggota generasi muda berdiri dan pergi, mengambil sebagian besar saham bisnis. Anehnya, setiap bisnis yang mereka renggut dari keluarga berhasil beroperasi secara normal lagi, tanpa hambatan.
Sekalipun bisnis itu benar-benar tak bernyawa sehari yang lalu, seketika itu meninggalkan tangan keluarga aslinya, ia langsung pulih ke posisi semula, dan beberapa bahkan melihat periode pertumbuhan yang hebat. Dalam satu malam, kedua keluarga besar ini nyaris bangkrut. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan selain hidup dari tabungan mereka, adalah tidak ada. Anehnya, kedua keluarga besar ini tidak menunjukkan ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan. Mereka hanya menanggung semuanya dengan diam-diam. Magnificent Jewel House yang dimiliki Blizzard Silver City, tersebar di berbagai bagian dari semua kota di benua itu, tiba-tiba diboikot pada saat yang sama. Staf dan personel tidak berubah, tetapi semua item dengan cepat dipulangkan ke Blizzard Silver City. Blizzard Silver City juga tidak menimbulkan masalah, seolah-olah masalah ini sangat biasa. Sebaliknya, keluarga Dongfang, yang baru-baru ini secara resmi mengumumkan kepulangan mereka, tidak menemui perlawanan atau penindasan. Jika ketiga keluarga bisa dikatakan telah ditekan karena hubungan mereka dengan keluarga Jun, maka keluarga Dongfang, yang paling dekat dengan keluarga Jun, malah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang cepat dari hari ke hari. Lalu, apa makna di balik ini? 1 bulan setelah kepergian keluarga Jun, keluarga Dongfang mengumumkan kembalinya mereka. Runtuhnya puncak pedang yang tertutup salju dan mengusir semua binatang Suan dari Tianfa. Sumpah ini sudah terpenuhi. Meskipun keluarga Dongfang tahu itu bukan saat yang tepat untuk mengumumkan kembalinya mereka, tetapi karena sumpah sudah terpenuhi dan seluruh dunia mengawasi mereka, mereka tidak bisa kembali. Selain itu, ada banyak orang yang mengantisipasi dan menantikan kembalinya mereka. Anggota keluarga Dongfang khususnya telah menjadi tidak sabar. Setelah 10 tahun penuh bersembunyi, semua orang di keluarga Dongfang hampir tidak tahan. Mereka perlu melampiaskan emosi mereka. Mereka perlu mengizinkan nama yang pernah ditakuti dari Dongfang Family Assassins untuk mengumumkan kembalinya mereka yang mulia. Setelah melalui pertimbangan yang panjang dan sulit dan pengamatan selama 1 bulan, Nyonya Dongfang memutuskan bahwa bahkan jika ketiga tanah suci bergerak untuk menekan dan menutup semua bisnis mereka, mereka paling banyak akan kembali ke kehidupan mereka sebagai pertapa untuk sementara waktu. Itu bukan masalah besar. Lagi pula dengan status dari 3 tanah suci, mereka tidak mungkin berkumpul di depan kediaman mereka dengan garpu dan pijakan untuk membantai mereka. Setelah banyak berpikir dan dibawa permintaan kuat dari anggota keluarga lain, Nyonya Tua akhirnya mengumumkan kembalinya mereka. Pengumuman untuk seluruh benua. Keluarga pembunuh tua akhirnya telah kembali. Setelah itu, peristiwa aneh benar-benar dimulai. Bab 813, Krisis Keluarga Dongfang. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sejak Nenek Dongfang mengumumkan kembalinya keluarga Dongfang, permintaan pembunuhan datang seperti salju dalam badai salju. Seolah-olah seluruh dunia mencapai konsensus untuk mengakui keluarga Dongfang dalam semalam. Selain itu, hadiahnya sangat menguntungkan. Biasanya, hadiah untuk ahli bumi Suan adalah 100.000 tael perak, tapi sekarang tawarannya bahkan 2 hingga 3 kali lipat. Satu-satunya masalah adalah bahwa mereka yang disewa untuk dibunuh semuanya ahli. Jika hanya ada 1 atau 2 permintaan ini, keluarga Dongfang tidak akan terganggu sama sekali. Itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Namun, dengan begitu banyak dari mereka, dan begitu banyak dari mereka menuntut pembunuhan para ahli top seperti 4 dari 8 Supremes. Bahkan jika keluarga Dongfang sangat kompeten, tidak mungkin bisa menangani begitu banyak permintaan. Jika keluarga berani mengambil tantangan, konsekuensi yang jelas akan menjadi kematian semua pembunuh bayaran keluarga. Seluruh keluarga akan hancur. Namun, keluarga sudah secara resmi menyatakan kembalinya mereka. Tidak ada jalan kembali, atau mereka akan berubah menjadi bahan tertawaan seluruh benua. Dan ini akan menyebabkan keluarga jatuh kembali ke ketidakjelasan. Karenanya, mereka terjebak dalam dilema. Penjelasan yang diberikan dalam setiap permintaan semuanya masuk akal dan etis dalam hal standar keluarga. Beberapa klien bahkan mengirim setoran bersama dengan permintaan. Mereka semua tampak sangat tulus. Situasi tidak bisa dicegah juga. Permintaan dikirim kembali ke keluarga Dongfang secara terpisah. Keluarga Dongfang memiliki perwakilan lokal yang ditempatkan di berbagai lokasi. Mereka akhirnya dimobilisasi sekali lagi setelah 10 tahun, jadi mereka pasti lebih proaktif daripada biasanya. Masing-masing dari mereka tidak bisa menolak menerima banyak permintaan yang akan dianggap sebagai kesepakatan besar 10 tahun yang lalu dan menyerahkannya ke kantor pusat. Desakan mereka untuk mencapai jelas menjadi bumerang. Keluarga Dongfang sekarang dalam posisi yang mengerikan. Nenek Dongfang dapat menyadari bahwa ini adalah pembalasan dari 3 tanah suci. Itu tidak langsung, tetapi terang-terangan. 3 tanah suci tidak akan pernah membalas dengan kekuatan. Mereka tidak menginginkan hukuman, jadi ini adalah cara terbaik untuk membalas dendam. Dan mungkin tujuan utama mereka adalah memaksa Jun Mosie keluar dari hutan Tianfa. Bagaimanapun, Jun Mosie lah yang memprakarsai semua masalah. Di markas keluarga Dongfang, Dongfang Wenjian bertanya dengan hati-hati, "Ibu, haruskah kita menghubungi Mosie? Tidak mungkin kami dapat menangani semua permintaan,
terutama ketika mereka memiliki batas waktu. Petik 2. Nenek Dongfang duduk tegak di kursi, memikirkan sesuatu. Dia marah ketika mendengar apa yang dikatakan Dongfang Wenjian. Kamu masih menyebut dirimu Paman Mo Xie ketika kamu mengatakan itu. Sangat jelas bahwa yang mereka inginkan adalah memancing Mo Xie keluar. Jika kamu memberitahu dia, bukankah kita jatuh cinta pada perangkap mereka? Jika sesuatu terjadi ketika Mo Xie kembali, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada kakak kamu? Kami tidak akan menyabot cucu aku sendiri bahkan jika seluruh keluarga Dongfang akan binasa. Mata nenek Dongfang dingin. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang mencoba menghubungi Mo Xie. Keluarga Sikong dan keluarga Duanmu menanggung semua penderitaan itu untuk Mo Xie meskipun itu bukan urusan mereka. Apakah kita akan bertindak lebih pengecut daripada mereka ketika kita adalah keluarga Mo Xie? Wenjian, bukankah kamu malu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Petik 2. Dongfang Wenjian tidak bisa menutupi rasa malunya. Itu hanya pertanyaan yang tidak ada artinya dan dia tidak berharap ditegur oleh ibunya. Dongfang Wenking menghela nafas. Ibu benar, mereka jelas berusaha memaksa kami untuk meminta bantuan Tian Fa Forest. Aku yakin mereka memiliki rencana yang sangat menyeluruh untuk menyerang Mo Xie selama dia muncul kembali. Mereka tidak akan ragu untuk membunuh Mo Xie kali ini mengingat apa yang telah dilakukan Mo Xie pada mereka. Mereka tidak akan lagi hanya mengirim pasukan penyelidik. Tapi ini juga membuktikan bahwa Mo Xie aman di hutan Tianfa. 3 tanah suci tidak berani memasuki hutan. Sulit dipercaya bahwa ketiga tanah suci akan sampai sejauh ini untuk memaksa Mo Xie. Nenek Dongfang tampak murung. Karena itu, kita tidak bisa menyerah dan meminta bantuan Tianfa. Dengar, jika aku mendengar sesuatu tentang meminta Tianfa lagi, aku tidak akan ragu untuk mengusir orang itu dari keluarga. Petik 2. Ya ibu, tapi apa yang harus kita lakukan dengan semua permintaan itu? Tanya Dongfang Wenking. Kami tidak bisa menolak permintaan lagi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memberitahu mereka bahwa bayaran yang mereka tawarkan tidak masuk akal. Nenek Dongfang tersenyum. Jangan menjalankan misi apapun tanpa izin. Kemudian beritahu perwakilan kami untuk berhenti menerima permintaan baru. Untuk permintaan yang sudah kami terima, beritahu klien kami bahwa kami menuntut pembayaran 3 kali lipat. Cobalah untuk menyeret waktu negosiasi selama mungkin. Jika ada yang menolak untuk membayar harga yang lebih tinggi, tolak segera. Petik 2. Strategi yang bagus, Ibu. Mata Dongfang Wenjian berbinar. Strategi yang bagus, itu hanya obat sementara. Yang bisa dilakukan adalah memberi kami lebih banyak waktu. Jika aku tidak salah, mereka bahkan tidak akan ragu untuk menawarkan lebih banyak uang untuk permintaan. Nenek Dongfang mengerutkan kening. Karena itu, kita bahkan tidak akan mendapatkan banyak waktu. Ketenaran keluarga Dongfang tidak akan dikompromikan di bawah perintah aku. Jadi kita harus bereaksi terhadap situasi langkah demi langkah. Jika mereka meningkatkan bayarannya, kita masih harus melakukan pembunuhan. Kamu harus tetap siap untuk itu. Petik 2. Persiapan bukan masalah. Selama kita punya cukup waktu, kita akan dapat memenuhi semua permintaan. Jika kita mampu melakukannya, kita akan meninggalkan jejak dalam sejarah selain membawa keluarga kembali ke puncak kejayaannya. Dengan strategi Nenek Dongfang, Dongfang Wenking lebih optimis tentang situasi ini. Jangan terlalu optimis hanya karena obat sementara. Kami masih dirugikan dan 3 tanah suci tidak mudah untuk ditangani. Apakah kamu tahu apa yang paling aku khawatirkan sekarang? Nenek Dongfang masih tampak murung dan khawatir. Apa? Ada lebih banyak kekhawatiran. Selama kita punya cukup waktu, dengan orang-orang kita yang kompeten, aku yakin kita akan dapat mencapai. Dongfang Wenjian bingung. Yang aku khawatirkan adalah mayoritas klien kami akan memutuskan untuk menarik permintaan mereka. Ini akan menandakan situasi yang sangat serius. Petik 2. Mengapa? Jika demikian, bukankah kita kurang bertekanan? Dongfang Wenjian lebih bingung. Bodoh sekali. Jika itu terjadi, itu berarti bahwa tidak ada lagi kemungkinan mencairkan hubungan antara 3 tanah suci dan Mo Xie. Bayangkan saja apa yang akan terjadi jika kita menerima permintaan untuk membunuh orang yang lemah yang disertai oleh seorang ahli yang sangat kuat dari tanah suci. Apakah kamu begitu naif untuk berpikir bahwa mereka tidak akan menggunakan ini? Petik 2. Jika target lebih kuat dari apa yang diklaim klien, kami memiliki alasan yang sangat baik untuk menolaknya, bukan? Tanya Dongfang Wenjian. Tetapi dengan konvensi, hanya informasi tentang bawahan orang tersebut yang akan diberikan. Bagaimana jika ahli yang tidak dapat kami tangani adalah tamunya? 3 tanah suci memiliki begitu banyak orang seperti ini. Jika ini terjadi, maka itu akan menjadi jebakan maut yang akan menjamin kejatuhan kita. Petik 2. Jika itu terjadi, kita bisa melepaskan misinya. Mengapa kita harus melompat ke dalam jebakan maut ketika kita tahu tentang apa itu? Dongfang Wenjian terdengar marah. Menyerah, kita bisa, tetapi kita harus membayar kompensasi yang berkali-kali lebih banyak daripada hadiah aslinya. Bagaimana kita bisa membayar itu jika ada puluhan atau ratusan permintaan ini? Petik 2. Itu benar, tapi mengapa mereka tidak melakukannya dengan cara yang lebih lurus? Dongfang Wenjian akhirnya memahami keseriusan situasi dan terdengar lebih berhati-hati. Itu karena situasinya belum serius.
Meskipun ada banyak ketegangan sekarang, ketiga tanah suci masih kekurangan target mereka. Selama Mosia tidak meninggalkan hutan Tianfa, tiga tanah suci tidak bisa berbuat apa-apa. Ini juga sebabnya aku menekankan tidak membiarkan Mosia tahu tentang situasinya. Petik 2. Bab 814, Seri Skema. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Nyonya tua itu melanjutkan perlahan. Tiga tanah suci, masih menginginkan wajah mereka sekarang. Tapi wajah ini, ditakdirkan untuk tidak dapat disimpan lebih lama lagi. Prediksi kita akan terwujud cepat atau lambat. Karena itu, kita perlu memilih kontrak masa depan kita lebih hati-hati. Misalnya, hit level tertinggi itu sudah jauh dari kemampuan kami. Untuk misi semacam itu, kita bisa menolaknya secara langsung menggunakan alasan ini. Nyonya tua itu melanjutkan, kami akan memulai negosiasi kami dari level terendah, kemudian memusatkan kekuatan kami dan menyerang target level Xuan Qi yang tinggi. Sinar tajam melintas di mata nyonya tua itu. Kali ini, mereka ingin memaksa kita dan menekan kita, tetapi bukankah ini juga kesempatan paling baik bagi keluarga Dongfang kita untuk berkembang dan tumbuh lebih kuat? Seperti kata pepatah, keberuntungan dan kemuliaan diperoleh dari situasi berisiko, di mana ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Mungkin tidak selalu mustahil untuk mengubah bahaya menjadi peluang. Usaha yang aman dan bebas risiko juga merupakan yang paling sulit untuk mendapat untung dari. Situasi seperti ini di mana risiko dan bahaya berlimpah adalah lingkungan terbaik untuk peluang berkembang. Jika kita ingin mendapatkan kembali kejayaan kita, bagaimana mungkin itu tanpa angin dan hujan? Bahkan jika kita akhirnya gagal, apa yang perlu ditakutkan? Petik 2. Ibu benar, tiga tanah suci ingin menggunakan metode seperti itu untuk menekan kita dan memaksa Mosie untuk keluar. Kami akan membiarkan mereka merasakan apa artinya mencoba mencuri ayam, hanya untuk akhirnya kehilangan nasi. Kami akan menggunakan kekuatan yang kecil untuk melawan yang perkasa. Bahkan jika kita kalah, tidak ada yang akan menertawakan kita, tetapi jika kita menang, itu akan sangat luar biasa. Dongfang Wenqing tersenyum dan setuju. Saat dia melihat ketiga putranya berjalan keluar, ekspresi optimis Nyonya Dongfang menghilang dalam sekejap. Apa yang menggantikannya adalah kesuraman yang berat, menggunakan kekuatan yang lemah untuk melawan yang kuat. Memang, jika kita bisa melewati kesengsaraan ini dengan aman, kekayaan besar secara alami akan mengikuti. Keluarga Dongfang juga akan menjadi sekuat gunung, tidak mungkin untuk ditumbangkan. Tapi, sementara itu benar, kesengsaraan kali ini benar-benar sangat sulit untuk diatasi. Petik 2. Sementara keluarga Duanmu, keluarga Sikong, Blizzard Silver City, dan keluarga Dongfang merasa sangat tertekan sekarang, tiga tanah suci tertekan ke titik di mana mereka ingin muntah darah. Paling tidak, mereka setidaknya 10.000 kali lebih tertekan daripada keluarga-keluarga itu. Sebelumnya, mereka telah membagi pasukan mereka dalam dua arah, mengirim 600 ahli ke Blizzard Silver City untuk menghentikan pasukan Jun Mosie dan Mei Sueyan. Tetapi pada akhirnya, seluruh kelompok itu musnah. Lebih jauh lagi, ahli terkuat dari kelompok itu, istana kesulitan dari dewa-dewa Mo Wudao, Mo Xiaoyao, juga kehilangan nyawanya di sana juga. Hasil seperti itu, dan kerugian besar seperti itu, tidak diragukan lagi tidak terpikirkan. Saat mereka menerima berita, Mo Wudao yang biasanya tenang mengeluarkan seteguk darah segar di tempat dan pingsan. Mo Xiaoyao adalah satu-satunya kerabat Mo Wudao. Kedua bersaudara itu telah berbagi hidup bersama selama lebih dari 400 tahun. Seberapa dalam hubungan mereka, kedatangan berita ini tidak diragukan lagi menghancurkan hati Mo Wudao. Setelah bangun, ia segera mengirim pasukan untuk meratakan keluarga Jun, keluarga Sikong, dan siapapun yang berafiliasi dengan mereka. Namun, dia dihentikan oleh senior Shen King. Tidak peduli kerugian macam apa yang telah mereka derita, masih terlalu tidak masuk akal untuk bertindak melawan klan keluarga duniawi. Selain itu, masih ada 9 orang suci di Tianxiang. Tingkat kekuatan seperti itu lebih dari cukup untuk mengejutkan langit dan bumi. Setelah rencananya diblokir oleh eselon atas, Mo Wudao mengubah strateginya dan meminta setidaknya mengizinkan 9 orang suci untuk membunuh Mei Sueyan dan Jun Mosie untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya. Proposal ini disepakati dengan suara bulat. Tidak peduli apapun, status Mo Wudao masih menjadi penguasa istana dari dunia abadi yang sulit dipahami. Jika semua proposalnya ditembak jatuh terus-menerus, tidak akan ada artinya dalam posisinya sebagai tuan istana. Bagaimana dia bisa meyakinkan masa seperti itu? Karena itu, Mei Sueyan dikepung dan diserang. Tapi apa yang Shen King tidak harapkan adalah bahwa Mei Sueyan benar-benar menghilang setelah serangan, atau lebih tepatnya, jiwanya tersebar dan hancur. Tetapi dengan serangan sekaratnya, dia benar-benar berhasil menarik ketiga orang suci dari Laut Darah Ilusi ke dalam kubur bersamanya. Ini adalah kehilangan proporsi raksasa yang benar-benar tidak dapat diperbaiki. Sang patriark dari Laut Darah Ilusi terbang menjadi murka, dan hatinya sangat sakit. Adapun dunia abadi dewa dan kota emas tertinggi, mereka hanya terkekeh diam-diam karena kemalangan mereka. Karena para orang suci di pihak mereka benar-benar tidak terluka, paling-paling hanya menderita beberapa luka ringan. Tetapi Laut Darah Ilusi telah kehilangan 3 orang suci.
Dalam pertengkaran internal antara ketiga tanah suci, mereka telah menjadi pihak yang paling tidak beruntung. Persis seperti itu, ketiga belah pihak semua diam-diam menunggu kabar dari 6 orang suci. Tetapi setelah waktu yang lama, masih tidak ada berita sama sekali. Tidak mengherankan, semua orang menjadi agak cemas. Orang-orang suci ini tentu agak terlalu giat dalam pekerjaan mereka. Mei Sueyan sudah mati, jadi berapa banyak gelombang yang bisa digerakkan Jun Mosie? Setelah penantian panjang dan menegangkan, ketiga tanah suci akhirnya menerima kabar. 6 orang suci telah menghilang sepenuhnya, sementara keluarga Jun sudah pindah dari Tianxiang. Orang-orang suci itu tidak tinggal bersama siapapun dan sebenarnya bersembunyi di sebuah gua yang jauh. Jadi ketika sesuatu terjadi pada mereka, tidak ada yang tahu apa-apa. Setelah menunggu beberapa waktu lagi, ketiga tanah suci akhirnya tidak dapat tetap tenang dan mengirim orang untuk menyelidiki. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa sebenarnya ada pertempuran sengit di selatan kota Tianxiang. Pertempuran itu begitu hebat sehingga gunung-gunung runtuh dan tanah telah retak. Bahkan sungai-sungai mengalir terbalik. Setelah pertempuran itu, tidak ada seorang pun dari keluarga Jun yang terluka. Dan pada hari kedua setelah pertempuran itu, seluruh keluarga Jun pindah ke hutan Tianfa. Pada saat ketiga tanah suci menyelesaikan penyelidikan mereka, 10 hari telah berlalu. 6 orang suci telah menghilang tanpa jejak. Kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Beberapa hari kemudian, para ahli yang ditugaskan berjaga-jaga di puncak Pillar of Heaven's Mountains tiba-tiba mengirim berita mengejutkan lainnya. Murid-murid suci, Leng Tong, telah tiba di Pillar of Heaven's Mountains dengan perasaan tertekan. Mengumumkan keinginannya untuk tinggal di sana dalam jangka panjang dan menunggu perang untuk merebut surga. Sekarang, para pemimpin dari ketiga tanah suci akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa selain Leng Tong, para orang suci lainnya yang pergi ke Tianxiang semuanya telah mati. Mereka semua kehilangan nyawa di tangan Tuan Jun Mosie. Ini hanya sepotong berita yang menggetarkan hati. Setelah mendengar berita ini, karakter utama dari tiga tanah suci hampir pingsan. Tuan Jun Mosie telah bertarung 1 lawan 5, dan hasilnya adalah kelima orang suci telah mati. Tidak jelas apa yang dikatakan Leng Tong, tetapi semua kejahatan telah didorong ke Tuan Jun Mosie. Tanpa diduga, Leng Tong sebenarnya menyimpan rahasia ini untuk Jun Mosie. Tetapi itu juga berarti bahwa Leng Tong yang sangat kecewa tidak mau kembali ke tanah suci lagi. Dia lebih suka tetap di atas Pillar of Heaven's Mountains, menunggu perang untuk merebut surga. Bersamaan dengan laporan itu ada paragraf pendek dari Leng Tong. Itu tidak lama, tetapi setiap kata menyentuh hati mereka. Setelah melihat kata-kata itu, Mo Dao menyerah untuk membujuk Leng Tong untuk kembali ke tanah suci. Setelah itu, ia benar-benar menghancurkan pesan itu, tidak membiarkannya menyebar ke publik. Tetapi dari para orang suci yang melihat mereka, beberapa mulai mencari hati mereka. Kata-kata itu mirip dengan drum, berdetak lurus di hati mereka dan bagian terdalam dari jiwa mereka. Dosa apa yang dilakukan Tianfa? Untuk menerima penganiayaan tanpa henti seperti itu. Mungkinkah perang untuk merebut surga adalah sumber dari semua kejahatan? Keamanan benua, apakah itu hanya alasan? Apakah kesejahteraan rakyat jelata benar-benar melintas di hati kita? Petik 2. Tentu saja, Mo Dao tidak benar-benar menaruh kata-kata ini di dalam hatinya. Karena yang dia pikirkan saat ini hanyalah pembalasan. Balas dendam untuk adiknya Mo Xiaoyao. Permusuhan yang membuatnya tidak mau berbagi langit yang sama dengan musuh-musuhnya. Blizzard Silver City dan 600 jiwa yang tewas. Ini juga permusuhan yang menyebabkan mereka tidak bisa didamaikan. Hutang darah 9 orang suci, 8 binasa dan hanya menyisakan 1, yang sangat trauma sehingga dia bahkan tidak akan kembali ke tanah suci. Ini adalah kerugian terbesar yang pernah diderita 3 tanah suci selama 10.000 tahun terakhir. Tapi bagaimana kebencian ini bisa diatasi? Jun Mosie sudah masuk ke hutan Tianfa seperti danau kecil yang licin. Untuk tempat seperti hutan Tianfa, bahkan jika Santa Senior Kaisar bersedia membantu, dia masih akan menderita kerugian jika dia masuk sendirian. Selain itu, sementara para ahli dari dunia Sein dan di atas masih menjadi bagian dari 3 tanah suci atas nama, mereka tidak lagi mengendalikan 3 dewa istana tanah suci. Mo Dao, Huyan Aobo, dan penguasa istana kota emas tertinggi, Xi Ruochen, berdiskusi untuk waktu yang lama mengenai masalah ini, dan ketiganya memiliki proposal sendiri. Usulan Huyan Aobo adalah bahwa mereka harus menculik semua orang dari keluarga Dongfang, Blizzard Silver City, keluarga Sikong, dan keluarga Duanmu dan mengumpulkan mereka, atau langsung membunuh mereka. Dengan begitu, mereka bisa memaksa Jun Mosie untuk menunjukkan diri. Tapi ide gila seperti itu langsung ditembak jatuh oleh 2 lainnya. Jika mereka benar-benar pergi dan melaksanakannya, Istana Saint Emperors akan menjadi yang pertama setelah mereka. Menggunakan kekuatan dari 3 tanah suci yang jauh melampaui kekuatan duniawi untuk membantai dan menggertak orang biasa adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan.
Mo Dao punya saran lain, yang persis apa yang terjadi pada keluarga besar sekarang. Tanpa menggunakan kekuatan militer apapun, mereka bisa bersembunyi dalam kegelapan, menggunakan pisau lembut untuk memaksa musuh mereka mati. Ketika keempat keluarga terpaksa kehabisan akal, mereka pasti akan mencari Jun Moxie. Selain itu, apa yang mereka gunakan adalah serangkaian skema yang berisi aliran rencana cadangan yang hampir tak ada habisnya. Selama keluarga-keluarga ini tetap ada di dunia, ketika Tanah Suci akan memiliki persenjataan metode tanpa akhir untuk berurusan dengan mereka. Tapi selama Jun Moxie keluar dari Tianfa Forest, semuanya bisa diselesaikan. Si Ruo Chen berpendapat lain. Tetapi dengan dua orang menentang satu, dia tidak punya pilihan selain mengikuti pendekatan Mo Dao yang lebih lembut meskipun dia masih merasa sangat sedih dan tidak ditugaskan di hatinya. Namun, pelaku kesengsaraan mereka adalah Jun Moxie dan tuannya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga-keluarga lain itu. Dengan demikian, satu-satunya hal yang dapat membuat ketiga raksasa ini merasa nyaman adalah bahwa Yang Mulia Mei sudah mati. Ada juga poin bahwa meskipun Tuan Jun Moxie mampu bertarung melawan 5 orang suci dan membunuh mereka semua, itu pasti sangat sulit baginya. Sangat mungkin bahwa ada orang yang bisa bertarung dan menang melawan 5 orang suci di dunia ini. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya tanpa membayar harga. Jika Tuan Jun Moxie benar-benar bisa bertarung dan membunuh 5 orang suci dengan mudah, tanpa menderita luka apapun, akankah keluarga Jun masih perlu melarikan diri? Ini adalah poin yang paling jelas. Karena itu, ketiga fraksi menunggu dengan sabar untuk Jun Moxie menunjukkan dirinya dengan sukarela. Istana Saint Emperor telah berjanji bahwa saat Jun Moxie meninggalkan Tianfa Forest dan muncul kembali di dunia, 3 tanah suci akan diizinkan untuk memobilisasi para ahli tingkat Saint mereka untuk membunuhnya. Jika Master Jun Moxie keluar juga, mereka akan diberikan izin untuk mengirim para ahli tingkat Saint King. Wajah ini harus ditebus terlepas dari biayanya. Kalau tidak, reputasi 3 tanah suci akan ternoda sepenuhnya. Bab 815, 9 Nether Pathway. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Tanpa diduga, keluarga Sikong dan keluarga Duanmu benar-benar mengambil sikap pasif dalam menghadapi tekanan, meringkuk dan bertahan dalam diam. Tidak ada sedikit pun niat untuk mencari bantuan dari Jun Moxie sama sekali. The Blizzard Silver City hanya memanggil semua anggota mereka tanpa ragu-ragu. Blizzard Silver City sedang mengalami masa rekonstruksi, dan dengan begitu banyak orang yang kembali lagi tiba-tiba, itu pasti menambah tekanan. Namun, orang-orang ini juga meningkatkan tenaga kerja. Jadi kota ini masih baik-baik saja. Keluarga Dongfang telah dipaksa ke jalan yang sangat sulit. Tetapi sekelompok orang ini bahkan lebih keras kepala. Mereka lebih suka melawan balik sampai pahit daripada meminta bantuan Jun Moxie. Serangkaian hasil yang tak terduga ini menyebabkan 3 tanah suci menjadi agak cemas, terutama Mo Dao. Dari kelihatannya, tekanan yang mereka berikan terlalu lemah. Mo Dao hendak mengarahkan babak tindakan berikutnya ketika situasinya berubah lagi. Pada saat ini, Istana Saint Emperor menerima panggilan darurat dari Misty Illusory Manor untuk segera mengirim para ahli Saint King dan Saint Emperor terkuat mereka ke hutan Tianfa, bergabung dengan para ahli dari Misty Illusory Manor dan menghentikan Nine Nether 14 yang tuan dari menerobos segel. Sama seperti 4 Raja Saint dan 2 Kaisar Saint dari dunia dewa yang sulit dipahami akan berangkat, Mo Dao mendekati salah satu Kaisar Saint. Senior Zan, Junior ingin menyusahkanmu untuk membantu masalah karena kamu pergi ke hutan Tianfa. Nada dan postur Mo Dao sangat hormat. Ada apa? Senior Zan ini, yang sedang terburu-buru, berhenti dan bertanya. Senior pasti akan melihat pencuri kecil itu, Jun Moxie sekarang, bahwa kamu akan pergi ke Tianfa. Kata Mo Dao sambil tersenyum ringan. Junior ini hanya berharap bahwa senior dapat membantuku melewatinya satu kalimat, Dongfang, Duanmu, Sikong, dan Blizzard Silver City. Selesai. Dongfang, Duanmu, Sikong, Blizzard Silver City. Sudah selesai. Itu saja. Iya nih. Baik, aku sudah ingat itu. Aku pasti akan membantu Palace Lord menyampaikan pesannya. Senior Zan bergumam dengan tidak tertarik ketika dia melonjak ke langit dan menghilang. Jubah putih Mo Dao berkibar tertiup angin saat dia melihat langit yang kosong dengan senyum masam. Jun Moxie, bahkan jika kamu merangkak seperti tikus ke dalam lubang kecilmu, aku akan tetap membuatmu merangkak keluar dengan patuh untuk menerima kematianmu. Setelah membunuh adik lelaki aku, kamu berpikir bahwa kamu dapat bersembunyi seperti kura-kura yang tidak punya nyali dan terus hidup dengan damai. Tidak ada penawaran hebat di dunia. Aku, Mo Dao, akan membiarkan kamu mengetahui bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat tersinggung di dunia ini. Jika kamu menyinggung beberapa orang yang kamu tidak mampu memprovokasi, bahkan kehidupan seluruh keluarga kamu tidak akan cukup untuk membayar kejahatan. Petik 2.
Jun Moxie memutar seni luput yin yang ke kemampuan maksimalnya dan ketika dia menyelam 40-50 sang ke bawah, dia sudah bisa merasakan kekuatan mist beguiling melemah. Pada 100 sang, dia bisa merasakan bahwa dia sudah benar-benar lolos dari batas kabut dan dia bisa bergerak dengan mudah di tanah. Kabut yang memikat ini jauh lebih lemah daripada Tuan Muda pertama 9 meter di bawah gunung bersalju. Tidak, keduanya sama-sama tak tertandingi. Jun Moxie berpikir dalam hati pada dirinya sendiri. Dengan kilatan tubuhnya, dia melakukan perjalanan dengan cepat melalui tanah. Ketika dia telah bergerak selama beberapa ratus sang, tiba-tiba dia merasakan riak energi aneh di depannya. Dan semakin jauh dia pergi, semakin kuat rasanya. Seolah batu dan lumpur di depannya telah berubah menjadi besi. Sepertinya ini adalah segel yang didirikan Illusory Manor. Jun Moxie berhenti dan mendongak dengan alis yang sedikit terangkat. Atau mungkin, ini jalan keluar dari tanah 9 meters. Pada saat ini, dari jarak dekat Jun Moxie, raungan keras tiba-tiba terdengar. Raungan ini mirip dengan gunung berapi yang meletus. Tercengang oleh raungan mendadak ini, Jun Moxie merasakan kepalanya berdengung. Meskipun dia telah menggunakan energi tingkat kelima dari Art of Unlocking Heaven's Fortune untuk melindungi tubuhnya, itu tidak bisa sepenuhnya menghalangi gelombang suara yang mengejutkan. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya sadar kembali, hanya untuk melihat bahwa seluruh lapisan bumi bergetar hebat. Tuan Muda 19 meter ke-14 ini memang kuat, seperti yang diharapkan dari karakter legendaris. Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kagum. Dari raungan itu sendiri, Jun Moxie bisa dengan jelas mendengar kengganan dan kemarahan dalam suaranya. Serta tulang yang tak bisa dijinakkan dalam semangat. Sosok legendaris yang dia temukan ternyata ada tepat di depannya, tapi Jun Moxie ragu-ragu. Bagaimana jika dia tidak menghargai setelah aku membiarkannya keluar? Melepaskan Master Muda ke-19 meter ke-4 tidak diragukan lagi adalah pedang bermata dua. Jika dia tidak hati-hati, dia akan melukai dirinya sendiri dan orang lain. Meskipun tiga tanah suci sangat tercela, Tuan Muda 19 meter ke-14 jelas iblis yang menakutkan yang tidak akan tunduk pada siapapun juga. Meskipun ia tidak menyakiti orang biasa di masa lalu, itu tidak berarti bahwa ia akan tetap sama. Demikian pula, tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Ada banyak orang yang mampu melukai dermawan mereka, dan insiden seperti itu tidak biasa. Jun Moxie tidak bisa bertahan melawannya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa Tuan Muda 19-11 ini bukan serigala bermata putih seperti ini? Jun Moxie mempertimbangkan pilihannya dengan hati-hati, membentuk dugaan berdasarkan hal-hal di surat 9 meter versi Yang Master, dan akun Mei Sui yang tentang 9 yang votin Yang Master. Jika Tuan Muda 9 meter ke-14 ini benar-benar keluar, dia pasti akan berubah menjadi tumor terbesar di sisi misti Illusory Manor dan tiga tanah suci. Tapi orang gila ini hanya tertarik untuk memerintah segalanya. Yang berarti bahwa hutan Tianfa juga merupakan salah satu target penaklukannya. Apa sakit kepala, Jun Moxie berdiri diam di sana untuk waktu yang lama, tidak dapat mengambil keputusan. Jika orang gila ini benar-benar memiliki niat untuk menaklukkan hutan Tianfa, ancaman yang ia ajukan pastilah jauh lebih menakutkan daripada tiga tanah suci. Orang ini bukan hanya orang gila, dia juga orang gila yang sombong, dan orang gila yang tidak masuk akal pada saat yang sama. Jika orang gila ini benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih, dan berbalik untuk menggigitnya, dia pasti bukan tandingannya sekarang. Saat Jun Moxie masih ragu-ragu, dia tiba-tiba teringat kata-kata Longkren. The Mystic Phoenix telah muncul, segel rusak. Matanya berbinar. Dengan atau tanpa aku, segel sudah rusak. Aku mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk menjual bantuan. Jika berhasil, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, aku tidak benar-benar dalam bahaya dengan seni melarikan diri Yin Yang. Paling-paling, aku hanya akan memancingnya pergi dari sini. Sekarang dia telah menemukan alasan, dapat diterima, Tuan Muda Jun bergerak cepat. Pada saat itu, dia agak cemas di dalam hatinya. Aku harus cepat, jika orang gila itu berhasil keluar sebelum aku tiba di sana, bukankah itu hanya perjalanan yang sia-sia? Bahkan dengan Ki Ungu yang mendukung Yin Yang Escape, sangat meningkatkan kekuatannya, Jun Moxie masih menghabiskan banyak kekuatan sebelum akhirnya menggali lubang melalui tempat terkutuk itu. Akhirnya dengan show terdengar, dia terbang ke dalam. Cek. Jun Moxie tidak bisa membantu. Jika orang gila ini benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih, dan berbalik untuk menggigitnya, dia pasti bukan tandingannya sekarang. Saat Jun Moxie masih ragu-ragu, dia tiba-tiba teringat kata-kata Longkren. The Mystic Phoenix telah muncul, segel rusak. Matanya berbinar. Dengan atau tanpa aku, segel sudah rusak. Aku mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk menjual bantuan. Jika berhasil, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, aku tidak benar-benar dalam bahaya dengan seni melarikan diri Yin Yang. Paling-paling, aku hanya akan memancingnya pergi dari sini. Sekarang dia telah menemukan alasan, dapat diterima, Tuan Muda Jun bergerak cepat. Pada saat itu, dia agak cemas di dalam hatinya.
Aku harus cepat, jika orang gila itu berhasil keluar sebelum aku tiba di sana, bukankah itu hanya perjalanan yang sia-sia? Bahkan dengan Ki Ungu yang mendukung Yin Yang Escape, sangat meningkatkan kekuatannya, Jun Mosia masih menghabiskan banyak kekuatan sebelum akhirnya menggali lubang melalui tempat terkutuk itu. Akhirnya dengan Soul terdengar, dia terbang ke dalam. Cek. Jun Mosia tidak bisa membantu tetapi mengutuk keras begitu dia melangkah ke tempat itu. Kenapa sangat dingin? Tentunya ini agak terlalu ekstrim. Bahkan jiwaku akan membeku. Seperti yang diharapkan, ini sebenarnya adalah lorong sempit. Itu benar-benar gelap, dan tidak mungkin untuk melihat kemana arahnya. Sebenarnya suhunya beberapa kali lebih rendah dari puncak gunung bersalju. Angin dingin melolong mirip dengan pedang tajam, memotong ke arahnya sambil membawa aura menyeramkan yang mengerikan. Pisau, Jun Mosia baru saja memikirkan kata-kata ini ketika angin dingin tiba-tiba meningkat. Tersembunyi di dalam angin dingin sebenarnya adalah bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka panjang dan kurus, tetapi sebenarnya tidak bisa dipecahkan. Saat suara angin bertambah besar, bilahnya juga menjadi lebih kental dan lebih mendesak. Pada akhirnya, apakah itu suara angin, atau bilah yang memotong di udara, semuanya telah membentuk lolongan menakutkan, seperti badai. Jun Mosia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya dengan kaget. Cuaca yang menjijikkan, memikirkan bahwa Tuan Muda 1911 ini benar-benar dapat tinggal di sini selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, cek, apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini 9 meters berdarah angin dingin dan 9 meters frostblade tiba-tiba begitu besar? Idiot mana yang melakukan ini? Mungkinkah lelaki kecil lain datang lagi? Tetapi Tuan Muda ini belum mati. Bagaimana bisa ada yang datang? Petik 2. Dengan raungan nyaring, Jun Mosia melihat sesosok hantu terbang dari kejauhan. Bila angin yang tajam benar-benar mengeluarkan suara kisi logam saat mereka bertabrakan dengan tubuh sosok ini, menyebabkan percikan terbang ke udara. Sosok itu benar-benar mengabaikan mata pisau dan dalam sekejap mata, dia sudah menghilang dari mata Jun Mosia, bergegas menuju ke arah 9 meters Frigid Wind berasal. Jun Mosia menyeka lapisan keringat dingin dari alisnya. Sangat kuat, bahkan seorang ahli Saint level tidak akan berani masuk ke dalam konsentrasi pisau yang padat tanpa menghalangi atau menghindar. Tapi orang ini benar-benar berlari ke dalamnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Suara dentang terdengar dari tanah, dan Jun Mosia maju untuk melihatnya. Apa yang dilihatnya membuatnya mengisap udara dingin, 9 meters frostblade diangkat oleh angin, jatuh ke tangannya. Anehnya, bilah kecil itu benar-benar kehilangan ujungnya. Ini adalah logam yang sangat kuat yang bukan milik dunia ini. Dari penilaian awal Jun Mosia, ketajaman dan kekokohan bilah ini bahkan lebih kuat daripada bilah normal yang dia sempurnakan menggunakan kekuatan emasnya. Jika itu ditempatkan di benua Suan-Suan, salah satu dari 9 meters frostblades ini akan menjadi senjata ilahi yang sangat diperebutkan. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa itu sangat ringan sehingga hampir tanpa bobot. Senjata tajam seperti itu benar-benar kehilangan ujung ketika menabrak tubuh orang itu. Tubuh orang itu agak terlalu keras. Dari kelihatannya, dia harus menjadi Tuan Muda 19 neter ke-14. Bagaimanapun, selain orang gila ini, tampaknya tidak ada orang lain di tempat ini. Adapun bila-bila ini, meskipun mereka tidak bisa menyakiti Tuan Muda 19 neter ke-14, mungkinkah mereka tidak bisa melukai orang lain? Ini adalah harta yang sebenarnya. Jika kekuatan emas diterapkan padanya dan itu mengalami sedikit pemurnian, kekuatannya pasti akan naik ke level lain. Bahan pisau ini sangat unik, dan mereka juga sangat ringan. Selama mereka disempurnakan dengan benar, mereka pasti akan menampilkan efek luar biasa. Paling tidak, mereka akan lebih baik daripada pisau lainnya. Dengan begitu banyak bahan di sini, tidak ada bedanya dengan pai yang jatuh dari langit. Wajah Jun Mosia bersinar dengan gembira ketika dia mengulurkan tangan dan meraih semua mata pisau di depannya. Mengikuti angin, dia berlari ke depan dengan gembira dan mengumpulkan 9 meters frostblades saat dia pergi. Mereka yang ada di tanah, mereka yang ada di udara, bahkan mereka yang bersarang di dinding. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak barang yang dia temukan. Setiap bilah hanya setebal sumpit, dan masing-masing bersinar dengan cahaya dingin. Perasaan dingin yang meresap ke tulang bisa dirasakan dari mereka hanya dengan memegangnya di tangan. Bab 816, Void Shatter. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Mei Sueyan, yang berkultivasi di dalam pagoda Hongjun, tiba-tiba mendengar suara. Membuka matanya, dia melihat banyak pisau aneh yang jatuh dari udara kosong. Langit tebal dengan bilah seperti hujan batu es. Hanya dalam waktu singkat, tumpukan besar pisau telah terbentuk di tanah. Meski begitu, bilahnya tidak berhenti jatuh. Dengan hati-hati berjalan, Mei Sueyan benar-benar terpana ketika pikiran terbentuk di benaknya. Ini tidak bisa menjadi 9 neter frostblade yang legendaris. Jika itu adalah 9 neter frostblade, di mana Mosia sekarang? The 9 neter frostblades adalah senjata terkenal dari 9 neter yang masters.
Rupanya, setiap 9 neter yang Masters yang muncul di benua Suan-Suan semua memiliki persediaan 9 neter Frostblades. Di benua Suan-Suan, senjata semacam itu praktis tak terkalahkan, senjata kelas dewa. Selain itu, bilahnya tidak pernah dibiarkan hilang. Bahkan jika mereka dihancurkan, mereka diambil dengan sangat hati-hati. Meskipun Mei Sueyan belum pernah benar-benar melihatnya, dia pernah mendengar tentang bilah ini sebelumnya. Melihat tumpukan besar bilah aneh di hadapannya sekarang, dia secara alami mengenali mereka dalam sekejap. Mungkinkah Mosia pergi ke tanah terlarang Tianfa? Mei Sueyan tidak bisa membantu tetapi menjadi khawatir. Jun Mosia mengumpulkan semua bilah di sepanjang jalan saat dia bepergian. Setelah beberapa waktu, dia menyadari bahwa dia telah mengumpulkan beberapa ribu bilah seperti itu. Dan masih ada jumlah mereka yang tak terhitung di depannya. Di belakangnya, lebih banyak lagi yang masih terbang. Semakin dalam dia pergi, semakin lebar jalannya. Tanda-tanda yang dalam dapat terlihat di dinding, kemungkinan besar akibat dari 19 neter tuan muda ke-14 melampiaskan frustrasinya. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa kualitas dinding ini telah mencapai tingkat yang hampir tidak bisa dihancurkan. Jun Mosia mengeluarkan darah api kuning dan menebas dinding dengan sekuat tenaga. Namun, dia hanya berhasil meninggalkan goresan redup. Materi apa ini? Kenapa sangat sulit? Tidak heran bahkan orang aneh ini tidak bisa keluar. Jun Mosia akhirnya mengerti. Lebih jauh di jalan, ada cahaya redup cahaya aneh. Jun Mosia berjalan perlahan. Mendongak, dia menemukan bahwa dia berada di gua yang sangat aneh. Atap gua ditutupi dengan lapisan material multiwarna yang memancarkan aura bermartabat dalam jumlah yang tak terukur. Itu tampaknya tidak bisa dihancurkan dan penuh dengan kekuatan misterius. Jun Mosia memandanginya, merasa itu aneh. Setelah pemeriksaan lebih dekat, mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Ini, formasi. Dan itu adalah formasi yang berasal dari formasi varian yang menarik dari 9 neter Fes yang Master. Meskipun efeknya tidak sehebat yang diatur secara pribadi oleh 9 neter Fes yang Master, kekuatannya masih jelas. Untuk berpikir bahwa Misty Illusory Manor akan benar-benar menggunakan metode 9 neter Fes yang Master untuk berurusan dengan 9 yang 14 yang Master. Bukankah ini hal yang paling lucu di dunia? Seseorang benar-benar bertanya-tanya apakah ini dapat dihitung sebagai 9 neter yang Masters mengangkat batu untuk menghancurkan kaki mereka sendiri. Gua itu dipenuhi dengan 9 neter bilah frost, dan tumpukan mereka tersebar dengan sembarangan. Mengambil pandangan santai di sekitar, setidaknya harus ada beberapa ratus ribu dari mereka. Mereka harusnya adalah hasil akumulasi bertahun-tahun. Dari kelihatannya, Tuan Muda 19 neter ke-14 tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Mata Jun Mosia menyala dan dengan beberapa gerakan cepat, dia tanpa suara menyelipkan lebih dari setengah dari semua bilahnya. Karena Tuan Muda 19-11 tidak bisa menggunakan begitu banyak pedang, dia mungkin juga memberikannya kepadaku. Aku dapat menggunakan yang terbaik dari mereka. Tapi Jun Mosia masih bergerak hati-hati, hanya mengambil beberapa dari setiap tumpukan. Adapun mereka yang tersembunyi di kegelapan, ia mengambil lebih dari mereka. Dia baru saja selesai menyelipkan bilah pedang ketika 9 neter Frigid Wind tiba-tiba bertambah berat. Bayangan hitam terbang dengan saut terdengar, mengutuk dan mengeluh. Aneh sekali. Jelas tidak ada apa-apa di sini, tapi itu bertingkah aneh tanpa alasan, menyebabkan Tuan Muda ini melakukan perjalanan yang sia-sia. Petik 2. Orang ini yang menyebut dirinya, Tuan Muda, benar-benar tidak terlihat seperti Tuan Muda. Rambut panjang pria ini acak-acakan dan menjalar di kepalanya, wajahnya hitam pekat, dan hampir tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Hanya matanya bersinar terang seperti sepasang lampu. Pakaiannya compang camping dan robek, dan dia tampak sangat celaka. Berdasarkan penampilannya saat ini, bahkan pengemis yang paling tertekan akan merasa agak terhibur jika dia bisa melihat orang ini sekarang, jadi ada seseorang yang lebih celaka daripada aku. Saat dia berjalan keluar dari gua, dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan kejam pada cahaya multiwarna di atasnya. Aku ingin melihat berapa lama benda yang rusak ini dapat menahan Tuan Muda ini di sini. Saat dia meludahkan kata-katanya, dia langsung terbang ke udara. Orang ini sama sekali tidak menemukan kehadiran Jun Mosie. Dari titik ini, Jun Mosie merasa jauh lebih aman. Itu tampak seperti Yin Yang escape artnya benar-benar menantang surga. Namun, Jun Mosie tidak berani membiarkan dia terus menabrak penghalang dengan gila. Belum lagi hal-hal lain, dengan dia berdiri begitu dekat, dia tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan tersingkir. Jika dia pingsan, itu sudah dianggap ringan. Tapi hanya gemuruh itu saja kemungkinan akan memecahkan gendang telinganya. Tuan Muda 19 neter ke-14 akan mulai mengisi ketika dia tiba-tiba mendengar suara ringan di sampingnya. Tuan Muda 19 neter ke-14. Untuk apa kamu menghancurkannya? Kamu telah menghancurkan sekitar selama beberapa ratus tahun, apakah kamu tidak bosan dengan itu? Petik 2. Siapa? Siapa di sana? Keluar, datanglah ke sini untuk Tuan Muda ini. Tuan Muda 19 ke-14 langsung merasakan rambut di kulitnya berdiri di ujung mereka. Dia bahkan merasa seolah jantungnya tiba-tiba berhenti bergerak.
Dua mata yang tampak sedingin es di kepalanya hampir jatuh dari rongga mata mereka. Lebih dari 300 tahun, sudah lebih dari 375 tahun. Dia sudah lama terjebak di sini, belum lagi manusia, dia bahkan belum menemukan satu pun semut atau cacing tanah. Kesendirian telah menjadi kebiasaannya, dan kesepian adalah hobi. Tuan Muda Nine Nethervotin sudah kehilangan semua harapan sejak dulu. Dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan orang kedua muncul di sini. Tapi saat itu, sebuah suara terdengar tepat di sampingnya. Meskipun suaranya tidak nyaring, bagi Tuan Muda Nine Nethervotin, itu mirip dengan suara petir yang meledak di telinganya. Dengan sol terdengar, sosok Tuan Muda 1911 berubah menjadi serangkaian bayangan. Dari dekat ke jauh, dan dari jauh ke dekat. Dalam waktu singkat, seluruh gua dipenuhi dengan afterimage Tuan Muda ke-19 Nether. Setelah itu, masing-masing dari mereka berubah menjadi bentuk fisik. Seolah-olah jutaan 9 Nether Masters muda belas-belas berbaris di gua ini. Dalam sekejap, tubuh Jun Mosie dipenuhi keringat dingin. Tingkat keterampilan ini terlalu luar biasa. Dari semua ahli yang Jun Mosie telah lihat sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi Tuan Muda 19 Nether keempat ini dengan cepat. Bahkan Mei Sueyan dan dirinya sendiri tidak bisa mencapai level seperti itu. Di mata Jun Mosie, kecepatan mengejutkan seperti itu tampaknya telah mencapai kecepatan cahaya. Itu terlalu cepat. Keluar. Siapa yang berani bertindak seperti hantu dan bermain-main dengan Tuan Muda ini? Tuan Muda 19 ke-14 berteriak ketika dia memperhatikan setiap sudut dengan cermat. Jika kamu tidak keluar, Tuan Muda ini tidak akan sopan dan menyeretmu keluar. Petik 2. Kamu bahkan tidak dapat menemukan aku dan kamu ingin menyeret aku keluar. Kata-kata besar apa? Jun Mosie memutar matanya malas dan mencubit hidungnya saat dia berbicara dengan suara misterius. Tuan Muda 19 Nether ke-14, wajahmu memang tidak memerah saat berbaringah. Mengesankan, mengesankan, tapi aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan menyeret aku keluar. Kata-kata kamu itu, apakah kamu bahkan mempercayai mereka sendiri? Petik 2. Kunci. Tuan Muda 9 Nether ke-14 begitu marah sehingga rambutnya yang acak-acakan terbang ke udara. Dia melambaikan tangannya dan cahaya hitam bersinar di matanya. Pada saat yang sama, aura yang tidak dikenal keluar dari tubuhnya. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, Jun Mosie tiba-tiba merasakan seluruh gua membeku, seolah seluruh ruang telah berubah menjadi balok es yang besar. Kunci spasial. Tuan Muda pertama 9 Nether pertama benar-benar tahu teknik yang mengejutkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sangkar dunia Mei Sueyan. World Cage hanyalah sebuah kemampuan yang memanfaatkan kekuatan surga dan bumi untuk mengunci area kecil. Tetapi dengan lambaian tangannya, Tuan Muda 19 Nether ke-14 telah secara langsung mengunci kekuatan langit dan bumi, mengubah seluruh ruang ini menjadi zona mati. Namun, meskipun kemampuan ini sombong dan aneh, itu tidak dapat mempengaruhi Tuan Muda Jun, yang masih dalam keadaan ajaib seni luput yin yang. Jun Mosie bisa dengan jelas merasakan keadaan beku ruang di sekitarnya. Tapi selama dia tidak bergerak, Tuan Muda 19 Nether ke-14 tidak akan bisa menemukannya. Meski begitu, Jun Mosie masih terkunci di dalam ruang ini. Ini adalah pertama kali. Pada saat yang sama, aura yang tidak dikenal keluar dari tubuhnya. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, Jun Mosie tiba-tiba merasakan seluruh gua membeku, seolah seluruh ruang telah berubah menjadi balok es yang besar. Kunci spasial. Tuan Muda pertama 9 Nether pertama benar-benar tahu teknik yang mengejutkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sangkar dunia Mei Sueyan. World Cage hanyalah sebuah kemampuan yang memanfaatkan kekuatan surga dan bumi untuk mengunci area kecil. Tetapi dengan lambaian tangannya, Tuan Muda 19 Nether ke-14 telah secara langsung mengunci kekuatan langit dan bumi, mengubah seluruh ruang ini menjadi zona mati. Namun, meskipun kemampuan ini sombong dan aneh, itu tidak dapat mempengaruhi Tuan Muda Jun, yang masih dalam keadaan ajaib seni luput yin yang. Jun Mosie bisa dengan jelas merasakan keadaan beku ruang di sekitarnya. Tapi selama dia tidak bergerak, Tuan Muda 19 Nether ke-14 tidak akan bisa menemukannya. Meski begitu, Jun Mosie masih terkunci di dalam ruang ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa membatasi pelarian yin yang-nya sedemikian rupa. Meskipun dia belum benar-benar mendeteksi apapun. Masih belum keluar. Jika kamu masih belum keluar, langkah Tuan Muda berikutnya ini akan hancur. Tuan Muda 19 Nether ke-14 memperingatkan dengan marah. Jika kamu mengungkapkan dirimu kepada Tuan Muda ini sekarang, kita masih bisa berbicara dengan baik. Kalau tidak, seseorang di level kamu harus tahu apa yang disebut Void Shatter. Petik 2. Dia berhenti sejenak, seolah-olah dia membiarkan orang yang tersembunyi itu mempertimbangkan waktu. Setelah beberapa waktu, dia melanjutkan. Karena Tuan Muda ini dapat membekukan ruang, menghancurkannya tidak akan menjadi sesuatu yang sulit bagi aku. Kamu, apakah kamu benar-benar tidak keluar? Maka, jangan menyesalinya.
Setelah ruang ini hancur, itu akan dipecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu masih tidak menunjukkan diri kamu, Tuan Muda ini akan segera menghancurkan ruang ini, dan tubuh dan jiwa kamu akan tersebar. Petik 2. Orang yang tersembunyi masih tidak mengatakan apa-apa. Tuan Muda 19 Neter ke-14 menunggu dengan sabar. Senyum tipis muncul di wajahnya seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia yakin bahwa orang misterius ini pasti akan merasa terancam. Karena sejak awal waktu, tidak ada yang pernah berhasil selamat dari kehancuran ruang. Pria yang disembunyikan dalam kegelapan mungkin sangat kuat, tapi dia masih manusia. Selama itu manusia, tidak ada cara untuk melarikan diri dari teknik ini. Tetapi bahkan dia tidak akan menggunakan teknik ini dengan santai. Biaya energi menggunakan Void Shutter sangat luar biasa. Dengan sedikit usaha lagi, dia akan bisa membuka segelnya. Dia tidak ingin membuang seluruh energinya di sini tanpa biaya. Jika dia menggunakan teknik itu tanpa memperhatikan konsekuensinya, tanggal pelariannya akan sangat tertunda. Beberapa saat kemudian, Tuan Muda 19 Neter ke-14 tidak bergerak, dan lelaki dalam kegelapan itu juga tidak bergerak. Beberapa waktu berlalu, dan Tuan Muda 19-an Neter menjadi penasaran. Mungkinkah orang itu baru saja pergi bahkan dalam keadaan seperti ini? Tentunya tidak. Tidak dapat menahan diri, dia berdeham dan dengan ragu bertanya, kamu masih di sana? Segera, suara bangga terdengar. Aku di sini. Aku sudah di sini sepanjang waktu. Apakah kamu tidak akan menghancurkan ruang? Aku menunggu kamu untuk menghancurkannya. Mengapa kamu tidak menghancurkannya? Mungkinkah kamu membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mempersiapkan penghancur kamu? Petik 2. Bab 817, ada syarat untuk membantu kamu keluar. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Suara ini lembut dan halus, melingkari seluruh gua. Hampir tidak mungkin untuk menentukan dari mana asalnya, suara itu tidak terdengar keras, tetapi sedikit kesombongan di dalamnya seperti tamparan keras pada wajah Tuan Muda ke-19 Neter. Tuan Muda 9 Neter 14 langsung merasakan wajahnya menjadi panas dan merah. Setelah menunggu dengan penuh percaya diri selama setengah hari, dia berpikir bahwa dia akan dapat mendengar permohonan orang lain untuk meminta belas kasihan. Tapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar telah diambil untuk monyet? Selama seseorang manusia, mustahil untuk bertahan seperti ini. Apalagi Tuan Muda 19 Neter ke-14. Jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang yang pengecut ini, bagaimana dia akan mengklaim menguasai seluruh dunia? Tuan Muda 19 Neter ke-14 sangat marah. Hancur. Dia praktis meneriakkan kata-kata itu dengan marah. Bersamaan dengan kata-katanya, cahaya hitam yang hampir nyata muncul dari tubuh Tuan Muda ke-19 Neter, lebih gelap dari malam yang paling gelap. Rambut berantakan di kepalanya berdiri tegak, berkibar liar di udara. Itu tampak seperti rumput laut yang ditarik oleh arus dan juga seperti sekelompok besar ular jahat yang sedang menegakkan leher mereka dan menunggu untuk menyerang. Matanya tampaknya telah kehilangan warnanya, hanya meninggalkan kegelapan sedalam dan sedalam lubang hitam. Pada saat yang sama ketika energi hitam meledak, Tuan Muda 9 Neter 14 mengangkat kedua tangannya dan menekannya dengan paksa. Pada saat itu, badai dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya bangkit seperti badai dari tanah. Dia jelas-jelas mendorong ke bawah dengan telapak tangannya, tetapi topan itu naik dari bawah ke atas. Jun Mosie jelas mendengar suara unik penghancuran ruang. Itu seperti sepotong porselen indah yang mengetuk. Pertama, retakan halus muncul, yang dengan cepat meluas untuk mengisi seluruh bagian. Sedikit demi sedikit, itu pecah sampai semuanya runtuh. Jun Mosie dapat melihat setiap bagian dari proses, dan setiap detail setiap menit dengan sangat jelas. Matanya jelas tidak bisa melihat sesuatu seperti itu, tetapi dia memang merasa telah melihat semuanya. Ini adalah peningkatan yang luar biasa dan sensasi yang aneh. Seluruh ruang benar-benar hancur. Dalam sekejap, seluruh gua berubah menjadi lubang hitam serakah. Itu benar-benar terputus dari seluruh dunia. Seolah-olah ruang rusak ini bukan milik dunia ini lagi, tetapi merupakan bagian dari ruang dunia lain yang telah dipindahkan dengan paksa di sini. Semuanya terasa sangat tidak pada tempatnya. Namun, Jun Mosie, yang masih dalam kondisi escape yin yang, benar-benar tidak terluka. Void Shutter. Itu memang mampu memusnahkan segalanya, mengembalikan segalanya menjadi ketiadaan. Satu-satunya yang tersisa yang tidak bisa dihancurkan adalah kekosongan itu sendiri. Saat Jun Mosie menghela nafas lega, dia tidak bisa menahan rasa kagum. Ini adalah Void Shutter of Legend. Jika seseorang benar-benar dapat memusnahkan ruang itu sendiri, apalagi yang tidak bisa mereka hancurkan. Tidak heran Tuan Muda 1911 ini adalah karakter legendaris yang begitu terkenal sehingga bahkan 3 tanah suci dan Misty Illusory Manor tidak dapat mentolerir. Kekuatan yang mengejutkan surga seperti itu ditampilkan dalam cara yang tampaknya tanpa usaha. Tuan Muda 9 Neter ke-14 mengendurkan napas ringan dan berdiri.
Tiba-tiba, dia merasakan sensasi yang sangat menyesal di hatinya. Saat terburu-buru itu benar-benar agak tidak sepadan. Selain telah menghabiskan sebagian besar kultivasinya, dan melukai esensinya, ia tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara setelah dikurung di sini selama beberapa ratus tahun terakhir. Sekarang setelah seseorang akhirnya datang, dia benar-benar marah dalam beberapa kalimat dan akhirnya menghancurkan orang itu. Di bawah kekuatan besar Void Shatter, bahkan jika seseorang hanya dalam keadaan roh, mustahil untuk bertahan hidup. Bahkan jika kemampuan sembunyi-sembunyi orang itu lebih mengesankan, dia hanya manusia di akhir hari. Bagaimana dia bisa menghindari teknik membunuh pasti seperti itu? Kekuatan yang mengejutkan surga seperti itu ditampilkan dalam cara yang tampaknya tanpa usaha. Tuan Muda 9 Neter ke-14 mengendurkan napas ringan dan berdiri. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi yang sangat menyesal di hatinya. Saat terburu-buru itu benar-benar agak tidak sepadan. Selain telah menghabiskan sebagian besar kultivasinya, dan melukai esensinya, ia tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara setelah dikurung di sini selama beberapa ratus tahun terakhir. Sekarang setelah seseorang akhirnya datang, dia benar-benar marah dalam beberapa kalimat dan akhirnya menghancurkan orang itu. Di bawah kekuatan besar Void Shatter, bahkan jika seseorang hanya dalam keadaan roh, mustahil untuk bertahan hidup. Bahkan jika kemampuan sembunyi-sembunyi orang itu lebih mengesankan, dia hanya manusia di akhir hari. Bagaimana dia bisa menghindari teknik membunuh pasti seperti itu? Tuan Muda 9 Neter ke-14 mendesah lagi, bahwa satu serangan miliknya telah menguras hampir sepertiga dari kekuatannya, menyebabkannya menjadi sedih tanpa henti. Kemarahannya meningkat lagi, dan dia mengomel dengan marah. Benar-benar bajingan tidak mengerti betapa besarnya langit dan bumi. Apakah kamu berpikir bahwa Void Shatter ini sangat menyenangkan? Tuan Muda ini telah dipaksa untuk menggunakan ki esensi begitu banyak. Karena bajingan itu, Tuan Muda ini harus menunda kepulangan aku untuk waktu yang lama. Benar-benar kematian yang layak. Petik 2. Begitu dia selesai mengucapkan kata-katanya, sebuah suara mengejek terdengar dari kesunyian. Apakah ini yang disebut Void Shatter? Seberapa kuat, kursi ini hampir terluka olehnya. Sebelum ini, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa teknik mengejutkan seperti ini ada di dunia ini. 9 Neter 14 yang master, reputasi kamu memang layak. Petik 2. Tuan Muda 9 Neter ke-14 langsung merasakan rambut-rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Orang gila tanpa hukum ini, pada saat ini, dipenuhi merinding. Sejak hari ia dilahirkan, ini adalah pertama kalinya ia mengalami perasaan yang sangat menakutkan. Orang itu, sebenarnya masih ada di sana. Dia masih hidup, bagaimana bisa? Tapi kali ini, Tuan Muda 19 Neter ke-14 tidak menyerang lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dengan gelombang lengan bajunya yang compang camping, sebagian dari ruang yang hancur tersapu. Setelah itu, dia duduk. Mereka berada di gua yang sama, tetapi dia duduk di kehampaan dunia lain. Namun, kehadirannya nyata. Menunduk, dia mendengus. Jika Sir hanya di sini untuk bermain lelucon, kamu bisa pergi sekarang. Tuan Muda ini masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan dan tidak berminat untuk menemani kamu. Jika Pak datang karena alasan lain, silakan berbicara, telinga Tuan Muda ini terbuka. Petik 2. Dengan hanya satu kalimat, Tuan Muda 19 Neter ke-14 telah merebut inisiatif kembali. Setelah momen kemarahannya, Tuan Muda 19 Neter ke-14 langsung menangkap kelemahan Jun Mosie. Karena sejak dia muncul di sini, terlepas dari bagaimana surga menentang kultivasinya, pasti ada alasan. Dan alasannya tidak diragukan lagi adalah dirinya sendiri. Tuan Muda 9 Neter 14 langsung memahami hal ini. Karena alasan ini, ia mengatakan kalimat ini yang membalikkan posisi tuan rumah dan tamu. Apapun motif pengunjung itu tidak masalah. Tujuan utamanya tentu saja untuk bernegosiasi dengannya. Jadi yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dan melihat. Bahkan jika ini bukan cara biasa dalam melakukan sesuatu, dia sama sekali tidak memiliki metode untuk menentukan posisi pihak lain. Jadi sekarang, meskipun dia mendapatkan kembali posisinya sebagai inisiatif, hatinya bahkan lebih tertekan. Tuan Muda 19 ke-14 yang terkenal itu hanya duduk diam di ruang yang berbeda dan menunggu. Dia bisa memilih untuk duduk dan menunggu tanpa batas waktu, tetapi Jun Mosie tidak bisa. Jun Mosie bahkan curiga bahwa saat dia meninggalkan Void Yin, dia akan segera ditelan oleh hal spasial yang aneh ini. Mungkin, itu akan menjadi awal dari transmigrasi lain. Namun, hasil seperti itu benar-benar tidak dapat diterima oleh Jun Mosie. Ini adalah ruang yang hancur. Siapa yang tahu apa yang tidak normal yang akan terjadi? Dia tidak bisa mengambil risiko ini. Jadi Jun Mosie tetap dalam kekosongan seni luput Yin yang saat dia menghela nafas. Tuan Muda 19 Neter ke-14, kemampuan kamu untuk merancang memang luar biasa. Tuan Muda 19 Neter ke-14 mendengus dingin, tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, kelopak matanya bahkan tidak bergerak. Jun Mosie memandang teroris terkenal dari benua Suan-Suan ini dengan penuh minat. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa melihat wajah Tuan Muda ke-19 Neter.
Bahkan ketika Tuan Muda 19 ke-14 mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat beberapa fitur tersembunyi. Tuan Muda 9 Neter ke-14 benar-benar bisa memblokir deteksi indera dari semua 6 indera. Atau mungkin, ini hanya efek dari beberapa teknik khusus dan bukan tindakan yang disengaja. Aku orang dari sisi Tianfa Forest. Jun Moxie secara alami tidak mau menunggu seperti ini, dan dia mengarahkan yang dinyatakan. Aku datang untuk membahas kesepakatan dengan Tuan Muda ke-14. Tuan Muda 9 Nether 14 tetap duduk diam, dan bahkan rambutnya tidak bergerak sama sekali. Suara lembut keluar dari mulutnya. Lanjutkan, katakan semuanya sekaligus. Petik 2. Jun Moxie tidak marah saat dia melanjutkan dengan suara tenang. Selama Tuan Muda ke-14 terus menyerbu segel, kemungkinan akan hancur total hanya dalam beberapa hari lagi. Dan pada saat itu, kamu akan dibebaskan dari sangkarmu untuk berkeliaran di langit seperti naga dan harimau yang kembali ke gunung. Namun, ada satu hal yang kamu tidak punya pilihan selain bertahan. Begitu kamu memecahkan segel, jalur 9 meters juga akan menghilang. Aku yakin kamu tahu hal ini dengan sangat baik. Jadi, sejak kamu membuka segel, kamu tidak akan lagi memiliki jalan mundur. Tidak sama sekali. Kamu hanya bisa melawan musuhmu dengan paksa. Petik 2. Tapi untuk membuka segelnya, aku yakin kamu perlu mengeluarkan banyak energi juga. Bahkan dengan kemampuan Tuan Muda ke-14, itu tidak akan menjadi hal yang sederhana. Seperti yang aku perkirakan, kamu hanya akan memiliki sepertiga dari kekuatan kamu paling banyak, atau mungkin bahkan kurang, 1/12 lebih mungkin terjadi. Yang berarti bahwa saat kamu menembus segel juga akan menjadi waktu ketika kekuatanmu berada pada titik terlemah. Aku percaya kamu juga sangat jelas bahwa 3 tanah suci dan Misty Illusory Manor pasti tidak akan membiarkanmu keluar dengan aman. Jadi saat ini di luar, harus ada setidaknya puluhan ahli Saint Kings dan Saint Emperor menunggu untuk menerima kamu. Petik 2. Nada suara Jun Moxie menjadi lebih berat pada saat ini. Kami berdua adalah orang yang cerdas. Kamu harus tahu bahwa aku tidak hanya mengatakan hal-hal yang menakutkan untuk meningkatkan alarm. Instan saat kamu memecahkan segel itu akan menjadi waktu terbaik dan termudah untuk membunuh kamu. Dalam pertempuran yang akan datang, kamu memiliki setidaknya 80% peluang terbunuh. Paling-paling, kamu hanya memiliki peluang 20% untuk melarikan diri. Dan itu juga, oleh kulit gigi kamu. Bahkan jika kamu entah bagaimana berhasil melarikan diri dari pengepungan mereka, kamu masih akan dihadapkan dengan pengejaran semua musuh kamu tanpa henti. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa dengan kamu setelah menembus segel, itu benar-benar tidak cukup untuk mengatasi perangkap itu. Kamu akan mati tanpa bayangan keraguan. Petik 2. Setelah dia selesai mengatakan semua itu, Jun Moxie menutup mulutnya dan menunggu. Tuan Muda 19 Neter ke-14 tidak terburu-buru, tetapi ia tidak terburu-buru. Paling-paling, dia hanya akan berlari lagi dengan semua orang. Adapun sumber daya, saudara ini telah mengisi pagoda Hongjun dengan mereka. Apakah aku benar-benar perlu takut padamu? Bagaimanapun, aku sudah memberitahu kamu hasilnya. Bab 818, 9 maju pertama Tuan Tua. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Pada kenyataannya, ini juga merupakan masalah besar yang telah diakui oleh guru muda 9 Nether 14 lama. Itu adalah sesuatu yang sudah diketahui semua orang sejak lama, yang dilakukan Jun Moxie hanyalah mengatakannya dengan jelas. Bagian terpenting adalah kata-kata yang seharusnya diikuti setelah itu. Namun, Jun Moxie benar-benar berhenti berbicara dan menahan ketegangan. Dia bisa menunggu, tetapi Tuan Muda 19 Nether ke-14 pasti tidak bisa. Meskipun Tuan Muda 19 ke-14 adalah orang yang pemarah dan gegabah, kecerdasannya melebihi orang biasa. Kebijaksanaan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun jelas bukan hal yang kecil, jadi dia secara alami mengerti apa yang diperlukan untuk menghancurkan segel. Di luar, pasti ada banyak ahli yang menunggunya. Jika dia memberi mereka cukup waktu untuk memperkuat segel, atau bahkan membuat yang baru, dia akan ditakdirkan untuk terjebak di dalam sini selama beberapa abad lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Jika dia mampu menanggungnya, dia tidak akan menabrak segel itu tanpa lelah. Kamu benar. Tuan Muda 19 mendengus dingin ketika ekspresi yang tidak ditugaskan muncul di wajahnya. Sambil menggertakkan giginya, dia meludahkan, kata-katamu benar sekali. Tetapi mungkinkah Tuan Muda ini tidak tahu tentang hal-hal yang begitu jelas? Tuan Muda ini sudah memikirkannya beberapa ratus tahun yang lalu. Apakah ada manfaat kentut dalam mengatakan semua ini sekarang? Petik 2. Dia tidak ditugaskan. Karena tempo diskusi terus-menerus diperebutkan oleh Jun Moxie, membimbing topik itu. Dia tidak bisa mengabaikan pertanyaan bahkan jika dia mau. Bagi Tuan Muda 19 yang telah sombong dan sombong sepanjang hidupnya, ini hanyalah penghinaan T3L4-4 nanogram. Ini adalah aib yang terpaksa dia terima. Karena keengganan yang kuat dan keadaan tertekan ini,
Tuan Muda 19 Neter ke-14 yang biasanya bermulut sipil, yang menyebut dirinya sebagai Tuan Muda, sebenarnya mulai menyemburkan kata-kata vulgar sekarang. Orang yang tersembunyi ini terlalu menyebalkan. Meskipun apa yang dia katakan adalah semua kebenaran, setiap kata tetap tidak berharga seperti kentut. Kamu benar, kata-kataku memang tidak memiliki banyak manfaat untuk kentut tua. Tapi untuk Tuan Muda 19 Neter ke-14, itu masih cukup berguna, Jun Mosie berkata dengan sok. Jika dia tidak bisa memaksa orang ini untuk berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pembicaraan ini, negosiasi di kemudian hari bahkan tidak akan bisa dimulai, apalagi menyimpulkan dengan baik. Jadi Jun Mosie mulai membangkitkan emosinya lagi dengan fakta. Tuan Muda 19 Neter ke-14 mungkin merasa sangat tertekan, tetapi juga, kapan Tuan Muda Jun pernah dipandang rendah dengan cara seperti itu sebelumnya? Aku berbicara kepada kamu, tetapi kamu berani mengabaikan aku seolah-olah aku tidak ada di sana. Jadi bagaimana jika kamu adalah Tuan Muda 19 Neter ke-14? Aku yang menawarkan bantuan kepada kamu saat ini, bukan sebaliknya. Yang mencari bantuan masih ingin orang itu membantunya memulai ceramah. Lihat apakah ayah ini tidak mempermainkanmu sampai mati. 19-an Neter ke-14 muda bernafas menjadi lebih cepat dan menjadi compang camping ketika dadanya naik dan turun lebih intens. Dia sudah terperangkap di tempat ini selama beberapa abad, dan bahkan jika kebijaksanaannya yang terakumulasi lebih tinggi, dia hampir lupa bagaimana berinteraksi dengan dan bertarung dengan orang lain. Tetapi orang pertama yang dihubungi setelah bertahun-tahun sebenarnya adalah siasat jahat, dengan kecerdasan yang tidak kalah dengan dia. Terlebih lagi, itu adalah bajingan yang sangat tak tahu malu. Mulut Jun Mosie adalah sesuatu yang bisa menyebabkan bahkan orang mati melompat keluar dari peti mati karena marah hanya dengan beberapa kata. Apalagi seseorang yang belum pernah berhubungan dengan manusia selama ratusan tahun. Tuan Muda 19 Neter ke-14 begitu marah sehingga otaknya hampir dipenuhi darah. Ahaha, kamu mengatakan bahwa aku bahkan tidak sebanding dengan kentut. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kentut. Tuan Muda 9 Neter ke-14 meraung dengan marah. Tidak dapat mengendalikan amarahnya, dia berlari keluar dari ruang yang terpisah dan menghancurkan tinjunya dengan keras ke dinding. Semua kekuatan di tubuhnya terkonsentrasi pada satu kepalan itu. Kekuatan tinju ini bisa dikatakan mampu menjatuhkan gunung dan membalikkan samudera, bahkan mengejutkan langit. Hong! Ledakan keras terdengar, dan Nine Nether Pathway bergetar hebat. Setelah itu, suara keras bergema di seluruh gua, bergema tanpa henti. Telinga Jun Mosie hampir berubah tuli karena keributan. Untungnya, dia berhasil menghindar ke pagoda Hong Jun tepat waktu. Jika tidak, bahkan otaknya mungkin telah berubah menjadi bubur oleh orang ini. Jun Mosie mendecakkan lidahnya tanpa henti saat dia melihat pemandangan ini. Bahkan jika kamu tidak sebanding dengan kentut, tidak perlu berteriak keras-keras, kan? Lihatlah betapa senangnya kamu, apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan? Kepribadian aneh macam apa yang dimiliki orang ini? Aku tidak bisa dibandingkan dengan kentut. Sebanding dengan kentut, kentut. Kentut, suara 19 Neter ke-14 suara terdengar keras, melewati ke dunia luar. Di luar, Misty Illusory Manors Beguiling Mist telah menghilang tanpa jejak. Sekitar 16 ahli berjubah putih dan 8 atau 9 orang kuat yang mengenakan jubah compang camping berdiri di sekitar pintu masuk, saling memandang tanpa berkata-kata. Mereka semua memikirkan hal yang sama, mungkinkah orang ini telah terjebak di sana terlalu lama, dan sekarang setelah dia akhirnya akan keluar, dia menjadi gila karena kegembiraan. Dia tidak sebanding dengan kentut. Apa arti dari kata-kata itu? Jika orang yang terlalu kuat itu bahkan tidak sebanding dengan kentut, apakah kita harus memperlakukan masalah ini dengan sangat serius? Jika kamu tidak sebanding dengan kentut, apa yang akan kita menjadi? Seperti yang diharapkan, 9 Nether Masters muda memang semua orang luar biasa. Berpikir bahwa seseorang dapat meneriakkan kata-kata seperti itu dengan sangat bersemangat. Benar-benar terlalu mendominasi. Setelah sekian lama, gua akhirnya terdiam lagi. Tuan Muda ke-14 Nether ke-14 telah kembali ke tempat yang hancur dan duduk kembali. Hanya saja, pelipisnya berdenyut begitu ringan. Jun Mosie keluar dari pagoda Hong Jun dan terbatuk dengan canggung. Sebenarnya, aku tidak bermaksud seperti itu. Tolong percayalah padaku, aku jelas tidak mengatakan bahwa kamu tidak sebanding dengan kentut. Diam. Suara Tuan Muda 19-11 terdengar rendah, tetapi ditekan sampai tingkat yang ekstrim, seolah-olah dia bisa meledak kapan saja lagi. Satu kata lagi omong kosong darimu, dan kamu bisa segeranya. Ayah ini sedang tidak ingin berbicara dengan bajingan sepertimu. Petik 2. Aku hanya mengklarifikasi fakta untukmu, kenapa kamu begitu defensif. Jun Mosie baru saja selesai mengucapkan kalimat ketika Tuan Muda 19-11 mengangkat kepalanya, sementara cahaya berwarna hitam berkobar-kobar di matanya. Tertawa getir, dia melanjutkan. Baik, mari kita bicarakan hal-hal serius. Huff. The Nine Nether Votin yang master perlahan mengepalkan tinjunya, melepaskannya, mengepalkan tinjunya lagi, dan melepaskannya lagi. Buku-buku jarinya muncul mengancam ketika dia merengut dengan berbahaya. Jelas sekali,
amarahnya sudah mencapai titik ekstrem. Mengapa tindakan orang ini tampak sangat mirip dengan bajingan biasa di bumi? Jun Mosia mendengus dalam hatinya. Namun, dia masih melanjutkan dengan cepat. Tentu saja, bahaya yang kamu hadapi bukan tidak mungkin diatasi. Selama kamu bersedia berjanji pada aku satu hal, aku dapat membantu kamu untuk melemahkan segel itu setidaknya sepertiga, memungkinkan kamu untuk melarikan diri dengan lancar. Apakah kamu tertarik dengan kesepakatan seperti itu? Petik 2. Apa yang kamu ingin aku janjikan? Apakah kamu benar-benar dapat melemahkan segel? Tubuh Tuan Muda 19 berguncang dengan ringan, tetapi ia tidak mengangkat kepalanya. Permintaan aku sangat sederhana. Setelah kamu keluar, kamu tidak harus menjadikan Tianfa Forest medan pertempuran. Dan, sebelum kamu mengalahkan aku, kamu tidak bisa bergerak melawan binatang Suan Tianfa, dan kamu tidak bisa menyerang hutan Tianfa. Petik 2. Ekspresi Jun Mosia menjadi serius saat dia melanjutkan dengan nada berat. Kamu bisa bertarung melawan 3 tanah suci dan misti ilusori manor sebanyak yang kamu suka, tetapi medan perang tidak boleh menjadi hutan Tianfa. Hutan Tianfa harus dilestarikan sebagai tanah suci sampai saat kita harus berbentrokan. Bagaimana itu? Jika kamu bersedia membuat sumpah, aku akan melemahkan segel untuk kamu, memungkinkan kamu untuk mempertahankan lebih banyak kekuatan kamu, meningkatkan peluang kamu untuk melarikan diri dan mendapatkan kembali kebebasan kamu. Petik 2. Tuan Muda 9 meter ke-14 akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara merendahkan. Sebelum aku bisa mengalahkanmu, siapa kamu? Apakah kamu berpikir bahwa kamu sangat mengesankan? Petik 2. Jun Mosia menghela nafas tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan dari orang gila. Pada saat kritis ini, prioritas orang ini sebenarnya bukan apakah dia bisa melarikan diri dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Sebaliknya, dia ingin menentukan pemenang di antara mereka. Idiot macam apa ini? Aku mungkin tidak terlalu mengesankan, tapi setidaknya di Nine Nether Pathway yang kamu kenal, kamu masih tidak bisa melakukan apapun padaku. Bahkan dengan menggunakan semua teknik kamu masih tidak dapat menentukan posisi aku. Apakah ini tidak cukup untuk meyakinkan kamu? Juga, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu dapat menangani memiliki aku sebagai lawan di atas misti ilusori manor dan 3 tanah suci? Jun Mosia bertanya dengan datar. Tinggalkan namamu di belakang, paling tidak, aku perlu tahu namamu. Tuan Muda 19 ke-14 terdiam sejenak dan bertanya. Tanpa diduga, dia sebenarnya setuju dengan Jun Mosia. Meskipun dia sombong, dia tetap menghormati lawan yang mampu mengancam dirinya sendiri. Teknik misterius yang ditunjukkan Jun Mosia sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuan Muda 9 meter ke-14. Jadi meskipun kata-kata Jun Mosia agak menggelegar di telinga, itu tidak berdasar. Orang yang tersembunyi ini jelas juga ahli yang kuat. The Nine Nether yang Masters tidak pernah menyangkal fakta. Meskipun dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya, fakta masih menjadi fakta. Aku tidak punya nama, bahkan jika aku memiliki satu di masa lalu, aku tidak mengingatnya lagi. Tetapi selama bertahun-tahun, orang-orang dari 3 tanah suci terus-menerus mengalami konflik dengan aku. Pada akhirnya, mereka tidak bisa melakukan apapun kepada aku. Karena aku selalu menyebut diri aku dengan kata-kata, Tuan Tua, 3 tanah suci memanggil aku. Petik 2. Jun Mosia berhenti sejenak saat senyum aneh muncul di wajahnya. Suaranya tetap serius dan tenang. 9 cakrawala Tuan Tua pertama. Nine Old Principamen First Master. Tuan Muda Nine Nether 14 bergumam. Semakin dia membacanya, semakin dia merasa tidak enak untuk lidah. Mungkinkah selain dari 9 Nether asal, ada lokasi lain dengan nama-nama aneh semacam ini? 9 Nethers, 9 cakrawala. 1 surga dan 1 neraka, saling bertentangan. Apakah itu benar-benar kebetulan, atau apakah itu dilakukan dengan sengaja? Surga versus neraka adalah satu hal, tetapi aku sudah ke-14 dari nama aku. Dan kamu yang pertama, aku Tuan Muda ke-14, dan kamu Tuan Tua pertama. Bukankah itu jelas mempermainkan aku? The Nine Nether 14 yang Master mengutuk amarah. Anak mana yang memiliki arti penamaan yang buruk? Aku juga tidak punya pilihan. Aku hanya tahu menjelang akhir bahwa ketika Tanah Suci memberi aku nama panggilan ini sebagai tindakan pencegahan jika kamu keluar suatu hari, dengan kedua nama kami saling bertentangan, kami akan berakhir bertarung di antara kami sendiri sampai mati. Itu juga tidak menargetkan kamu secara khusus. Selama 9 Nether yang Masters mendengar nama aku ini, mereka pasti akan menjadi musuh aku. Petik 2. Jun Mosia berkata tanpa menahan diri, kata-katanya banyak seperti aliran air sungai ketika pintu air dibuka. Hati berbahaya dari ketiga tanah suci ini juga merupakan salah satu alasan kunjungan aku hari ini. Aku harap kamu dapat memahami hal ini. Ada juga hal lain yang perlu aku jelaskan. Alasan mengapa aku tidak punya niat untuk membuat musuh dari kamu adalah karena aku tidak ingin memberi manfaat kepada orang-orang munafik itu. Itu bukan karena aku takut menjadi musuh kamu atau bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk melawan kamu. Kamu perlu memahami ini. Petik 2. Bab 819, mematahkan segel, melarikan diri. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios.
Aku bisa mengerti dan setuju dengan ini. Dengan kemampuan kamu, jika kamu ingin menjadikan aku musuh kamu, kamu tidak perlu benar-benar bertarung. Kamu hanya perlu menahan aku di sini dan membiarkan mereka yang di luar memperkuat segel. Nada bicara Tuan Muda 1911 menjadi lebih lembut ketika dia mengatakan ini dengan nada yang sebenarnya. Tapi metode tercela dari bajingan ini benar-benar membuat orang mencibir. Memberimu julukan seperti itu demi berurusan dengan Tuan Muda ini. Benar-benar tidak bisa ditoleransi. Tuan Muda 19 Neter ke-14 berkata dengan gigi terkatup. Jelas ini, 9 tuan tua pertama Firminan, yang datang dari 3 tanah suci dan misti ilusori manor yang dibuat oleh Jun Mosie membuatnya sangat marah. Justru karena ini, saat 2 harimau bertarung, satu pihak pasti akan terluka. Musuh-musuh mungkin tidak menjadi teman, tapi itu tidak boleh menjadi permusuhan yang tak terselesaikan. Jun Mosie mengadopsi nada yang masuk akal dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya aku datang ke sini hari ini. Janji yang kamu cari bukan masalah bagi Tuan Muda ini. Tidak masalah di mana medan perang itu, mereka semua sama. Saat ini, jika kamu benar-benar membantu aku, permintaan kamu sangat biasa, masalah apa yang ada untuk Tuan Muda ini untuk menyetujuinya? Petik 2. Tuan Muda 19 Neter ke-14 berkata dalam pikiran yang mendalam. Juga, belum terlambat bagiku untuk berurusan dengan Tianfa setelah pertarungan antara kami berdua, setelah pemenang ditentukan. Jika aku masih tidak bisa memenangkan kamu pada akhirnya, bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, Tuan Muda ini tidak akan begitu berkulit tebal untuk juga meletakkan tangannya pada junior Tianfa. Petik 2. Dari kata-katanya, Tuan Muda 1911 ini mengungkapkan rasa percaya dirinya yang luar biasa. Seolah-olah dia sudah berhasil melarikan diri dan berubah menjadi penguasa seluruh dunia ini. Jun Mosie merasakan ujung bibirnya bergerak-gerak, tapi dia melanjutkan dengan nada serius. Seorang pria tidak kembali pada kata-katanya. Aku bisa memberi kamu periode waktu yang jelas. Karena kita berdua memiliki permusuhan dengan 3 tanah suci dan misti manor ilusi, maka ketika hari ketiga tanah suci dan misti manor ilusi dihancurkan datang, itu akan menjadi waktu kamu dan aku memiliki pertarungan kami. Pada saat itu, kami berdua tidak perlu khawatir tentang dampaknya, jadi tentu saja kami dapat bertarung sebanyak yang kami inginkan. Ada juga satu hal lagi yang harus aku perjelas. Aku tidak bisa muncul secara pribadi untuk bergabung dengan kamu untuk berurusan dengan mereka. Karena reputasi bijaksana, kamu masih menjadi musuh publik benua. Aku membutuhkan pengertian kamu tentang ini. Mungkin kamu tidak peduli, tetapi aku tidak bisa. Petik 2. Jun Mosie tertawa pahit dan berkata, aku akui aku tidak menyukaimu dalam hal ini. Haha, ini masalah yang lebih kecil. Kamu bertarung sendiri, aku bertarung sendiri. Apakah aku, Tuan Muda 19 Neter ke-14, butuh bantuan seseorang ketika harus melakukan apapun yang ingin aku lakukan? Tapi kamu terlalu pengecut, kenapa kamu takut dengan orang-orang ini? Petik 2. Seperti yang diharapkan, Tuan Muda 1911 sangat senang, tertawa dengan angkuh, dengan nada yang sangat merendahkan dan menghina ketika dia berkata, 3 tanah suci. Misti ilusori manor, mereka hanyalah sekelompok orang munafik tercela. Apa tanah suci, ilusori manor? Omong kosong astriste, mereka tidak mampu menahan satu pukulan. Petik 2. Seseorang yang langsung berbicara langsung ke titik. Dalam hal ini, aku bisa menerimanya karena syarat kita sudah disetujui. Jun Mosie tersenyum. Betul, aku setuju. Tuan Muda ini selalu menepati janjinya. Itu tidak akan berubah sepanjang zaman. Tuan Muda 19 Neter ke-14 mengejek, tetapi kegembiraan yang membara bisa dirasakan dari suaranya. Tapi bagaimana kamu akan membantuku memecahkan segel? Apakah kamu benar-benar percaya diri dalam melakukannya? Petik 2. Segel ini hanya sepotong kue bagiku. Jun Mosie menunjuk ke segel 5 warna yang masih ada di atas kepalanya dan berkata, sebentar lagi, aku akan menggunakan keahlianku dan keluar dari pusat posisi itu. Setelah aku keluar, tentu saja, akan ada celah di segel ini. Hehe, dan ketika ada celah kecil ini, kamu akan bisa menghemat setidaknya sepertiga dari energimu bahkan setelah keluar. Petik 2. Itu akan jauh lebih dari sepertiga. Tuan Muda 19 Neter ke-14 memutar matanya dan melambaikan tangannya. Karena kamu membuatnya terdengar sangat mudah, apa yang masih kamu tunggu? Cepat dan lanjutkan. Petik 2. Jun Mosie terkekeh. Maka kamu lebih baik melihat dengan hati-hati dari mana tepatnya aku keluar. Cahaya hitam di mata Tuan Muda 1911 berkilau, dan dia menjawab dengan dalam. Jangan khawatir, aku lebih jelas tentang ini daripada orang lain. Jun Mosie mencibir secara mental. Sepertinya selama beberapa ratus tahun itu, orang ini telah meraba-raba setiap milimeter segel ini jutaan kali. Aku percaya dia sangat akrab dengan itu. Di bawah pengamatan ketat dari Tuan Muda 19 Neter Votin, siluet yang tidak jelas ini melayang di udara melintas dan melayang ke posisi tengah dari segel 5 warna dan berhenti di sana. Setelah itu, perlahan-lahan menghilang. Dan segel di bagian itu benar-benar mulai mengalami perubahan yang halus. Seolah-olah, kekuatan segel itu perlahan-lahan berkurang dan padam, sedikit demi sedikit. Itu mengalami perubahan halus setiap detik.
Meskipun itu sangat menit, tapi seberapa akrabkah Tuan Muda 1911 dengan segel ini? Kekokohan anjing laut ini adalah alasan dia benar-benar merasakan penderitaan. Jun Mosia bisa memicu perubahan segel dalam waktu sekecil itu. Hanya keterampilan ini saja sudah cukup untuk menakuti surga dan mengejutkan dunia. Berpikir kembali pada posisi di mana Jun Mosia muncul sebelumnya. Tuan Muda 19 neter ke-14 ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik lidahnya. Jadi bajingan ini selalu bersembunyi sedekat ini denganku. Ini saja agak mengesankan. Tapi, sepertinya itu bukan sesuatu yang benar-benar mengesankan. Ini hanyalah metode pintu belakang. Huff, kemampuanmu yang sebenarnya mungkin tidak benar-benar lebih kuat dari milikku. Petik 2. Kalimat ini bukan karena kesombongan dan kepercayaan diri buta. Jun Mosia bisa tetap tersembunyi hanya karena dia tidak punya permusuhan atau niat membunuh. Selama Jun Mosia ingin menyakiti Tuan Muda ke-19 neter ke-14, maka segera, Tuan Muda ke-14 neter ke-14 akan memperhatikannya dan memberikan tanggapan. Saat itu, suara menakutkan Jun Mosia tiba-tiba muncul di tengah-tengah kehampaan. Perhatikan baik-baik, aku akan mengambil cuti aku dulu. Kamu melakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Lalu ruang bergetar dan siluet buram itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Dan pada saat yang sama siluet buram itu menghilang, lembut pop suara bisa didengar. Seolah-olah jarum besi yang tajam dengan lembut mengeluarkan balon. Di 5 penghalang berwarna pada segel, sebuah lubang kecil yang tidak terlihat muncul. Itu bahkan lebih halus dari sehelai rambut. Aroma udara segar datang dari luar. Tuan Muda 9 neter ke-14 dengan rakus menghirupnya. Aroma ini yang tidak pernah dia cium dalam 375 tahun. Matanya menjadi cerah, dan tertawa terbahak-bahak, dia terbang. Cahaya hitam menyilaukan terpancar dari seluruh tubuhnya. Dengan raungan, dia menabrak segel seperti sambaran petir. Setelah ratusan tahun, akhirnya ada peluang untuk membalikkan keadaan. Tuan Muda 9 neter 14 tidak bisa lagi menunggu saat ini. Dia bahkan lupa bahwa dia baru saja menggunakan kekuatannya. Dia tidak sabar untuk keluar. Ledakan, area di sekitar segel mulai bergetar. Benjolan pada segel terbentuk di posisi tengah tempat pembukaan itu muncul. Kemajuan kecil inilah yang membuat semangat Tuan Muda 1911. Dengan raungan marah lainnya, dia mulai memukulinya dengan gila. Suara ledakan berturut-turut terdengar di area ini. Setiap serangan seolah-olah petir surgawi telah menyerang gunung berapi. Gunung-gunung di luar mulai bergetar, dan batu-batu beribu-ribu jin terpental, mengetuk keras ke tanah. Tak terhitung pohon kuno yang berumur 10.000 tahun bergetar hebat. Bahkan ranting-ranting yang lebat mulai jatuh dari pohon karena gempa. Seluruh hutan Tianfa bergetar dan bergetar. Semua hewan suan memiliki perasaan seolah-olah mereka akan mengalami akhir dunia. Suara itu semakin keras dan lebih kuat. Tawa gila dan angkuh itu juga bisa didengar. Semua ini menandakan bahwa iblis yang telah mengganggu dunia akan segera muncul dan kembali ke dunia. Para ahli dari 3 tanah suci dan misti ilusori manor semuanya mengenakan ekspresi serius dan tegas. Mata mereka tertuju pada benjolan yang secara bertahap terbentuk pada segel 5 warna itu. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa segel itu akan dihancurkan sepagi ini, dan ekspresi serius menggantung di wajah mereka. Pemimpin, seorang pria yang mengenakan pakaian putih dan topi tinggi, rajutan alisnya. Dia dengan cepat melewati beberapa perintah dan melambaikan tangannya. 6 pria berpakaian ungu diam-diam berbaring di penyergapan di selatan. 6 pria berpakaian putih menghilang ke timur. 3 pria berbaju biru tiba-tiba melompat dan mendarat di 3 pohon tertinggi. Meskipun pohon-pohon bergetar hebat, mereka tampaknya sama sekali tidak terpengaruh, seolah-olah mereka menjadi satu dengan pohon-pohon. Ada 11 pria mengenakan jubah dan 9 pria besar kekar dalam pakaian compang camping. Orang-orang besar ini sangat penyayang dan semuanya menunjukkan ekspresi pemberani. Tapi sorot mata mereka sedikit tidak fokus. Seolah-olah mereka menderita luka parah. 9 pria besar kekar ini adalah Raja Bis senior dari Tianfa. Ada 9 tempat untuk segel 5 warna itu. Dalam 300 tahun ini, 9 Beast Kings di Tianfa ini telah berdedikasi menjaga setiap sudut. Menggunakan semua energi mereka untuk mencocokkan segel dan menahan dampak dari Tuan Muda ke-19 neter. Dan di tengah-tengah serangan baru-baru ini, mereka semua akhirnya tidak bisa lagi mendukungnya dan mengalami cedera internal yang parah. Kalau tidak, Tuan Muda 9 neter ke-14 tidak akan bisa memecahkan segel. Meskipun ini adalah kasusnya, meskipun mereka tahu bahwa Misti Ilusori Manor tidak memiliki niat baik, dan Tuan Muda 19 neter akan segera pergi, mereka masih bersikeras untuk tetap dan menjaga tempat ini. Tidak bergerak satu langkah pun dari tugas mereka. Lebih jauh lagi, Big Bear, Long Tren, dan Beast Kings of Tianfa lainnya menyaksikan adegan ini dengan cemas. Pemimpin berpakaian putih memandang 9 dari mereka. Ekspresi rasa bersalah melintas di matanya saat dia berkata dengan suara rendah. Saat Tuan Muda 19 neter ke-14, kita harus membunuhnya dengan seluruh kekuatan kita. Kita benar-benar tidak boleh membiarkannya melarikan diri dari hutan Tianfa. Petik 2. Ke-9 pria kekar itu menyentak dan menatapnya dengan kaget, amarah tampak jelas di mata mereka.
Salah satu dari mereka di tengah melangkah maju dan berkata, Brother Chao, kita tidak boleh melakukan itu. Jika kita memulai pertempuran di sini, lalu apa yang akan dilakukan Tianfa? Bukankah kita akan dihancurkan sepenuhnya dalam pertempuran ini? Petik 2. Saudara Lu, jika kita tidak melakukannya di sini, apakah kita harus menunggu Tuan Muda ke-19 Neter ke-14 pulih dan kembali untuk membantai kita semua? Saudara Chao menyembunyikan kedua tangannya di lengan bajunya dan berkata secara gelap. Selain itu, tempat ini jauh dari populasi manusia dan jauh dari seluruh dunia. Itu adalah tempat terbaik untuk mengatasi bahaya ini. Petik 2. Tapi apakah kita tidak setuju saat itu, bahwa tidak peduli apa atau kapan, pertempuran tidak boleh terjadi di Tianfa? Itu sebabnya kami sepakat untuk menjaga dan menonton meterai. Apakah kamu berpikir bahwa kami tidak tahu efek dari kabut? Petik 2. Pria besar itu berkata dengan marah, hari ini, apakah kamu akan kehilangan janji itu? Memang, Tianfa jauh dari populasi manusia, tetapi Suan Bis dari Tianfa, bukankah kita juga hidup? Kami juga telah melindungi benua selama 10.000 tahun. Petik 2. Jadi apa? Orang itu baru saja menyelesaikan kalimatnya. Ketika tiba-tiba wajah semua orang berubah. Saudara Chao, itu tidak punya waktu untuk menyelesaikan hukumannya. Ketika dia berteriak, siapkan formasi. Akhirnya, dengan booming yang menghancurkan bumi, segel 5 warna itu hancur berkeping-keping dan terbang ke udara, menghilang di udara dengan sekejap. Bab 820, Pertempuran yang Mengejutkan Surga. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Dari lubang hitam, sesosok manusia kulit hitam keluar menembak dengan tawa gila yang mengguncang dunia, terbang langsung ke langit. Di belakangnya, lubang hitam itu tiba-tiba melengkung dan menghilang dari pandangan. Begitu sosok hitam itu bergegas keluar, ke-11 pria berjubah di tanah mulai menyerang. Menutupinya dari 11 arah, jarak di antara mereka persis sama, seolah-olah 11 orang ini adalah satu kesatuan. Midair, ke-11 pria ini berteriak pada saat yang sama, kekuatan langit dan bumi. Kandang. Seketika, dari surga ke tanah, semua energi dari lingkungan berkumpul dan menjadi ruang tertutup yang sangat besar, benar-benar menjebak Tuan Muda 19 Neter, yang meroket ke langit, di dalamnya. Tidak ada jeda dalam gerakan dari 11 orang ini. Mereka mulai menghujani dengan serangan seperti orang gila. Melemparkan tinju dan tendangan mereka, dalam hitungan detik, seolah-olah 11 badai destruktif tiba-tiba muncul, menyatu menjadi tornado yang menghancurkan. Menuju ke posisi yang sama. Mereka tidak menggunakan satu senjata pun. Karena mereka semua tahu bahwa tidak ada gunanya menggunakan senjata mereka saat ini. Hanya dengan mempertaruhkan semuanya dengan Suan Ki mereka, untuk mempercepat melelahkan semua sisa kekuatan Tuan Muda Nine Nether 14. Itu satu-satunya cara yang benar. Nine Nether 14 yang Master sedikit menyesal bahwa dia masih sedikit terlalu ceroboh. Karena meskipun dia telah menghemat banyak energi dengan memecahkan segel, dia masih membayar harga yang relatif tinggi untuk itu. Terutama dalam tindakan yang menggunakan Void Shatter secara paksa dalam kemarahan dengan Old Master pertama yang berapi-api sebelumnya. Itu telah menyebabkan dia membuang banyak energi, hampir sepertiga dari kekuatannya. Ditambah seluruh rangkaian dampak yang membuat semua organ internalnya sangat tidak nyaman. Saat ini, konsumsi energinya jauh melebihi harapannya. Intinya adalah bahwa dari semua hal yang seharusnya tidak dia lakukan, dia seharusnya tidak menggunakan Void Shatter. Dan karena dia sangat terburu-buru untuk membebaskan diri, dia tidak punya waktu untuk memulihkan diri dan pulih, meminta pihak lain untuk membantu memecahkan segel. Dan dia tidak berharap 9 tuan tua pertama yang berapi-api dapat menyebabkan celah di segel hanya dalam beberapa saat. Saat celah mulai memudar, secara alami ia harus memulai serangannya. Seluruh rangkaian perubahan dalam peristiwa ini membuat segalanya menjadi lebih buruk bagi Tuan Muda 19-an Neter. Situasi saat ini mungkin tidak selalu lebih baik daripada dia memecahkan segel sendiri. Saat ini, semua yang ingin ia lakukan adalah menemukan tempat untuk memulihkan dan mengobati lukanya. Kenapa dia bahkan ingin repot-repot dengan orang-orang ini? Tetapi sekarang, dia harus berurusan dengan mereka bahkan jika dia tidak mau. Karena siapapun yang acak dari orang-orang sebelum dia itu kuat. Ke-11 orang ini telah membentuk arus kuat raksasa dengan pasukan gabungan mereka. Jika dia tidak berurusan dengan mereka dengan hati-hati, dia takut bahwa dia mungkin menderita luka-luka dari salam ini dengan sisa 1/5 dari seluruh kekuatannya. Tuan Muda 19 Neter ke-14 marah. Di udara, dia dengan marah berteriak, tersesat. Dengan memutar tubuhnya, dia memicu badai warna hitam. Dalam sepersekian detik, kabut gelap telah memenuhi udara di sekitarnya. Bergegas dan bangkit dengan cepat. Dalam hitungan detik, dengan pergantian tubuhnya, kandang dunia yang didirikan oleh 7 Saint Kings dan 4 Saint Emperor benar-benar hancur. Kemudian, tubuhnya terus melaju semakin tinggi, dan dengan putaran tubuhnya yang lain, 11 baut energi melesat keluar bersamaan dengan suara mendesing. Tajam dan cepat seperti kilat, tapi nyaring seperti suara guntur. Semua 11 pria berteriak pada saat yang sama, tiba-tiba mendekat dengan kecepatan tinggi di udara.
Dengan koordinasi yang luar biasa, mereka semua bergandengan tangan dan membentuk lingkaran raksasa, dengan paksa menerima serangan mengerikan dari Tuan Muda 19 Neter ke-14. Dengan rantai suara ledakan, ke-11 dari mereka memuntahkan darah pada saat yang sama. Mereka melepaskan tangan mereka pada saat bersamaan, orang dengan topi tinggi adalah yang tercepat, dan darah telah keluar dari tenggorokannya tetapi dia sudah melompat maju. Dia sudah muncul di samping Tuan Muda 19 Neter pada saat darah meninggalkan mulutnya. Seperti pedang yang tajam, darah itu berhamburan deras ke Tuan Muda 9 Neter Votin dengan ledakan keras. Dia kemudian menekan kedua telapak tangannya ke dada Tuan Muda ke-19 Neter. Tuan Muda ke-19 Neter ke-14 dengan keras terbatuk dan membenturkan kepalanya. Dengan tatapan mematikan, dia mengulurkan tangan kanannya. Ada kilatan hitam dan ledakan keras, dan ahli Saint Emperor ini jatuh dari langit. Mengalahkan Saint Emperor dalam satu serangan. Tapi dia berhasil memblokir Master Muda 19 Neter ke-14 untuk sementara waktu. 10 orang yang tersisa langsung ditutup. Tuan Muda 19 Neter ke-14 mengaum dengan marah. Dia meluncurkan serangkaian serangan kekerasan. Tapi dia masih ingat janji yang baru saja dibuatnya. Dia melayang tinggi ke langit saat bertarung, berusaha untuk tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada hutan Tianfa. Menyusul serangkaian seruan sengsara, ke-10 figur itu jatuh dari 10 posisi berbeda sekaligus. Semuanya muntah darah dengan hebat. Suara tulang mereka pecah dan pecah hanya bisa terdengar ketika mereka telah jatuh di tengah jalan. Meskipun Tuan Muda 9 Neter ke-14 di udara telah melukai para 10 musuh yang kuat dan senang dengan hasil pertempurannya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan mengeluarkan seteguk darah yang merupakan warna tinta. Darahnya sebenarnya hitam. Kemudian seperti meteor, sosoknya berbalik dengan mudah meskipun luka-lukanya di udara, dan dia melarikan diri ke selatan. Aku tidak harus berjuang terlalu lama, aku harus pergi secepat mungkin. Ini yang dia maksudkan, tetapi hal-hal tidak terjadi seperti yang dia inginkan agar mereka pergi. Pada saat ini, sinar cahaya ungu tiba-tiba muncul di langit bersama dengan 6 pria mengenakan warna ungu, muncul dengan kecepatan cahaya. Menghalangi jalannya dari depan. Setiap orang dari mereka memiliki sikap membawa dia bersama mereka. 6 posisi dengan serangan dan pertahanan. Dan kombinasi menakjubkan semacam ini ditakdirkan bahwa jika Tuan Muda 19-11 mencoba menghindari bagian depan dan melarikan diri, ke-6 orang ini mampu memberinya serangan mematikan dalam sekejap. Saat dia melarikan diri, tidak peduli apakah itu dibiarkan, kanan, atas atau bawah, akan ada celah. Tapi ke-6 orang ini memposisikan diri untuk menutup semua kemungkinan pembukaan. Dia hanya bisa keluar dari kesulitan ini dengan menghadapinya langsung. Perang gesekan. Ini adalah perang kombinasi gesekan yang telah dipelajari dan diciptakan oleh 3 tanah suci secara khusus untuk berurusan dengan orang-orang seperti Tuan Muda 19 Neter. Tuan Muda 19 Neter ke-14 langsung memahami situasi di depannya. Dengan teriakan nyaring, tubuhnya tiba-tiba membengkak di langit. Rambutnya yang aneh mulai berdiri, dan udara hitam di sekitar tubuhnya tiba-tiba membengkak dan meledak. Tubuhnya melintas sesaat. Tiba-tiba, ada 6 Master Muda 19 Neter ke-14 lagi di udara. Setiap orang dari mereka nyata. Masing-masing dari mereka mengambil salah satu dari 6 pria berpakaian ungu. Mengalihkan tubuhnya dan menyerang secara bersamaan. Hong, ada ledakan keras. Meskipun 6 pria berpakaian ungu ini memiliki formasi yang bisa mereka andalkan, mereka masih belum cocok. Saat kedua belah pihak bersentuhan, mereka berenam langsung merasa seolah-olah lengan mereka patah, seolah dada mereka dipukul oleh palu raksasa. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menangis kesakitan sebelum mereka dikirim terbang jauh. Ada 2 orang yang anggota badan dan kepalanya tiba-tiba terlepas dari tubuh mereka saat mereka terbang di tengah jalan, darah mereka turun dari langit. Tuan Muda 9 Neter Votin tidak mendapatkan banyak keuntungan setelah serangan ini. Sekali lagi, dia meludahkan 4 suap darah berwarna hitam. Cahaya hitam di matanya redup. Dia berjungkir balik di udara, menggunakan energi yang sangat besar ini untuk mengirim dirinya terbang ke arah timur laut. Tubuhnya masih perlu meminjam kekuatan di udara. Tapi ke arah timur laut ini adalah tempat para ahli yang menyerangnya meletakkan jebakan mereka. Tanpa suara, 6 pria berjubah putih terbang, musuh belum tiba, tetapi mereka sudah mengumpulkan suanki ganas mereka dan bersiap diri untuk tidak menyerang. Tuan Muda 19 Neter ke-14 tidak memiliki banyak kekuatan tersisa setelah memecahkan segel. Berulang kali bertemu dengan pertempuran sengit ketika dia hampir setengah jalan, dia seperti panah di akhir penerbangannya. Melihat ke-6 pria berpakaian putih ini meluncurkan serangan mereka dalam sekejap mata, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan gila. Dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri di udara. Pakaiannya yang compang camping terbang. Mata 9 Neter Tuan Muda ke-14 langsung berubah menjadi 2 lubang gelap yang tak ada habisnya. Dia tidak memiliki ekspresi, tetapi niat membunuhnya memenuhi seluruh langit. Tiba-tiba, sudut bibirnya melengkung menjadi seringai kejam. Mengunci. Ke-6 orang ini baru saja mendekat, tetapi 3 orang pertama tiba-tiba membeku di tempat, tidak dapat bergerak di udara. Keputusasaan tampak jelas di wajah mereka.
Tuan Muda 19 Neter ke-14 tidak ragu-ragu. Saat kata kunci meninggalkan mulutnya, dia langsung menekan lengannya ke bawah. Badai-badai itu naik, seperti 10.000 naga raksasa yang tiba-tiba naik dari bawah Tuan Muda ke-14 Neter, yang mengelilinginya. Lalu dia dengan dingin menyatakan, hancur. Hong. Ruang di mana tiga pria berjubah putih itu terkunci tiba-tiba terdistorsi dan berubah menjadi lubang hitam. Dan seketika ketiga pria itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Lubang hitam terus melengkung dan perlahan menghilang. Void Shatter. Seorang Kaisar Sein, dua Sein Kings. Meninggal mati suram seperti ini. Tetapi serangan ini juga jelas merupakan serangan terakhir yang bisa dilakukan oleh Tuan Muda 19 ke-14. Dia terpaksa menggunakan gerakan mematikan Void Shatter ini sekali lagi, tetapi itu telah melucuti seluruh tubuhnya dari semua energi yang tersisa. Itu benar-benar memeras susunya kering. Dia tidak bermaksud menggunakannya. Tapi keenam pria berbaju putih ini jelas menggunakan formasi yang mendalam. Jika dia berhadapan langsung dengan mereka, meskipun mungkin hanya sebentar, tapi itu sudah cukup bagi 11 orang di tanah untuk bergegas kembali. Ketika itu terjadi, itu akan benar-benar berakhir baginya. Jika pertempuran kali ini menghabiskan terlalu banyak energi, jika dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar kembali ke dalam gua yang gelap itu tidak mau seperti dia benar-benar akan dibunuh oleh sekelompok orang di sini. Dengan demikian dibiarkan tanpa jalan keluar, Tuan Muda 19 Neter ke-14 akhirnya menggunakannya. Efek Void Shatter bisa dilihat secara instan. 3 orang tewas, dan 3 orang mundur. Tuan Muda 9 Neter ke-14 telah menggunakan semua energinya yang tersisa. Seperti sambaran petir, ia melarikan diri dari tempat itu. Dia berteriak dengan suara serak, sudah 300 tahun lebih, kalian tidak pernah berubah dalam kebiasaanmu menjadi tercela. Tuan Muda ini akan menyelesaikan skor ini dengan kamu cepat atau lambat. Petik 2. Pada saat ini, pada 3 pohon besar yang tidak terlalu jauh, 3 lampu pedang menyilaukan keluar, seperti 3 pelangi besar. 3 senjata ilahi yang luar biasa menusuk ke arah Tuan Muda ke-19 Neter. Ini adalah langkah fatal nyata. Semua pengorbanan dan pengaturan sebelumnya hanyalah demi melelahkan energi yang tersisa dari Tuan Muda 19 Neter. Langkah fatal sesungguhnya adalah melakukan pukulan fatal pada titik yang paling krusial dalam waktu. Benar-benar membunuhnya dalam satu serangan. Tuan Muda 9 Neter 14 memang tidak bisa lagi menghindari ketiga pedang ini.